Sistem replikasi tingkat dewa, bab 361 sampai dengan 370. Bab 361 balas perampokan. Namun karena kekuatan garis keturunan yang terkandung dalam makhluk iblis ini terlalu lemah, sebenarnya hal itu tidak memberikan efek yang besar. Semuanya terjebak di tingkat ke-8, setara dengan alam Yuan Hai, dan bahkan tingkat ke-9 pun sulit untuk ditembus. Namun, hal ini berbeda bagi Lin Xuan. Sebelumnya, Lin Xuan juga telah memperoleh darah esensi binatang buas dari cincin penyimpanan Sun Xing. Itu adalah macan tutul berekor ganda api merah, yang telah lama punah di dunia luar, dan mengandung sebagian kekuatan garis keturunan dari binatang iblis tingkat kaisar kuno, macan tutul melangkah awan pemakan api. Tirulah kekuatan garis keturunannya. Selama masa pemutarannya, ia memilih untuk menggunakannya, dan setelah fusi, hasilnya tetap seperti yang telah ia prediksi. Kekuatan garis keturunan macan tutul pemakan api dan penjelajah awan menghilang seketika. Namun, jejak keturunan naga sejati itu lebih kuat. Jelas sekali bahwa kekuatan garis keturunan macan tutul pemakan api yang melangkah di atas awan telah ditelan oleh kekuatan garis keturunan naga sejati, sehingga memperkuat dirinya sendiri. Oleh karena itu, sangat mungkin bahwa dia memperkuat kekuatan garis keturunannya sendiri dengan terus-menerus menyerap kekuatan garis keturunan dari binatang iblis kuno. Setelah mendapatkan hasil tes tersebut, Lin Xuan mengambil keputusan yang sesuai. Naga sejati adalah makhluk tertinggi di langit dan bumi. Jika seseorang mampu memperkuat kekuatan garis keturunan naga sejati, manfaatnya tidak akan terukur. Tidak hanya bakat dan potensi mereka yang akan meningkat pesat, bahkan teknik pemurnian tubuh ilahi, teknik naga gajah kuno, akan jauh lebih mudah. Lin Xuan tentu saja tidak bisa membiarkannya begitu saja. Setelah gagal menemukan harta karun, peluang, atau warisan lainnya, Lin Xuan memfokuskan upayanya untuk menemukan binatang buas iblis yang memiliki kekuatan garis keturunan binatang iblis kuno. Pertama, salin kekuatan garis keturunan binatang iblis kuno yang ada di dalam tubuhnya. Kemudian mereka mengumpulkan monster-monster ganas itu hingga mati. Lagi pula, bukan hanya kekuatan garis keturunan iblis purba di dalam diri mereka yang berguna, inti kristal mereka juga sangat berharga, jadi kita tidak bisa membiarkannya pergi. Beberapa jam berlalu seperti itu. Meskipun Lin Xuan tidak menemukan banyak harta atau peluang, dia tetap memperoleh cukup banyak keuntungan. Setengah jam lagi berlalu. Setelah Lin Xuan menghabisi monster iblis tingkat 8 lainnya, kera buas pemecah gunung, yang memiliki garis keturunan monster iblis kuno, dia bersiap untuk pergi. Namun, ia dihentikan oleh seorang jenius bertubuh kurus dan licik yang auranya telah mencapai tingkat ke-6 alam Yuan Hai, membuatnya bahkan lebih kuat dari Zhou Yuanshan, yang pernah ia temui sebelumnya. Kata-kata pertama pihak lain itu di luar dugaan Lin Xuan. "Hei nak, ini perampokan." Mendengar itu, mata Lin Xuan menunjukkan ekspresi aneh, yang menurutnya agak menggelikan. Tanpa diduga, sebelum dia sempat bergerak, seseorang mulai menggerakkannya. Pemuda bermata licik ini, Chang Ping, jelas lebih kuat dari Zhou Yuanshan. Namun, dia tetap tidak bisa dibandingkan dengannya. Sama sekali tidak ada ancaman. Lin Xuan tidak terburu-buru untuk berduka dengan pihak lain. Meskipun Chang Ping tampak agak mencurigakan, dia juga memiliki aura yang cepat dan lincah, dan dia juga memperhatikan Lin Xuan. Melihat ekspresi Lin Xuan, dia berpikir bahwa Lin Xuan ketakutan. Namun, dia belum menyerahkan cincin penyimpanan itu secara sukarela, yang jelas berarti dia belum siap. Kemudian dia melanjutkan ancamannya. "Nak, jangan ingat aku hanya karena aku baru berada di tingkat ke-6 alam Yuan Hai. Aku bahkan pernah bertarung melawan mereka yang berada di tingkat ke-9. Jika kau tidak ingin merasakan sakit fisik, atau jika kau ingin menyelamatkan nyawamu, serahkan cincin penyimpananmu. Saya jamin dengan reputasi saya sendiri bahwa selama Anda menyerahkan cincin penyimpanan itu, saya jamin Anda akan pergi dengan selamat tanpa bahaya apapun. Coba tanyakan pada orang-orang, reputasi saya sangat bagus. Ngomong-ngomong, jangan pernah berpikir untuk menggunakan latar belakangmu untuk mengintimidasi saya. Ini adalah alam rahasia Tianyuan. Di sini, persaingan dalam bentuk apapun adalah hal yang wajar, para pemimpin tertinggi dari semua kekuatan besar telah mencapai kesepakatan. Para praktisi bela diri generasi yang lebih tua tidak akan ikut campur dalam balas dendam generasi muda. Bagaimanapun, semua orang berasal dari negara bagian yang berbeda. Setelah kita pergi, siapa yang akan tahu siapa orang lain?
kita mungkin tidak bisa menemukan mereka. Jadi, Anda tidak perlu memikirkan hal-hal yang tidak perlu. Petik 2 petik 2. Changping melancarkan serangan verbal yang panjang dan cepat. Laporan itu cukup tajam, dengan jelas menyatakan pro dan kontra dari berbagai perspektif, dan juga menunjukkan kehebatan. Itu cukup bagus. Jika itu adalah anak ajaib biasa, mereka mungkin akan benar-benar takut. Namun setelah mendengarnya, mata Lin Xuan bersinar lebih terang lagi. Jadi, kamu bisa mencapai mana saja di alam rahasia Tianyuan ini, dan selama kamu berhasil, kamu tidak perlu khawatir akan masalah atau penyelesaian setelah kamu pergi. Lin Xuan tiba-tiba bertanya. Ya, Changping menjawab secara lisan. Sebelum Changping sempat mencerna apa yang sedang terjadi, pertanyaan Lin Xuan muncul lagi. Kalau begitu, kamu pasti sudah bertengkar cukup banyak orang dan cukup kaya. Tidak apa-apa, hanya beberapa puluh ribu saja. Changping menjawab secara lisan. Namun kali ini, Changping tersadar di tengah pidatonya dan berhenti. Dia menatap Lin Xuan dengan penuh panas. Nak, kenapa kamu menanyakan pertanyaan-pertanyaan ini? Cukup sudah omong kosong ini, serahkan cincin penyimpananmu sekarang juga. Changping menatap Lin Xuan, yang tetap tenang dan tampak tak gentar, dan jantungnya berdebar kencang. Perasaan tidak enak muncul dalam dirinya, jadi dia buru-buru mendesak mereka untuk melanjutkan. Apa kamu yakin? Suara tenang Lin Xuan terdengar lagi. Changping hendak menjawab, lalu dia melihat Lin Xuan melayangkan pukulan ke orang di sebelahnya. Gemuruh. Tiba-tiba, terdengar suara mengerikan, seperti gempa bumi dahsyat. Di pegunungan dan hutan terdekat, area yang luas telah longsor, dan sebuah jalan selebar beberapa meter dan sepanjang ratusan meter telah terjadi akibat pembajakan. Yang tersisa dari jalur ini hanyalah tanah abu hitam di permukaan. Pepohonan dan padang rumput di atasnya, serta tanah beberapa meter di bawahnya, semuanya telah hilang. Seolah-olah telah ditelan oleh suatu entitas yang tak terlihat. Namun Changping dapat melihat dengan jelas bahwa kekuatan pukulan Lin Xuan lah yang telah mengukir jalan seperti itu di tanah. Selain itu, minuman itu tampak seperti pang yang sangat biasa dan sederhana. Melihat itu, Changping menelan ludah, dahinya dipenuhi keringat, dan seluruh tubuhnya gemetar. Sepertinya dia telah menemukan tantangan yang sangat sulit kali ini. Satu pukulan saja sudah cukup untuk membunuh. Membayangkan kekuatan sebenarnya dari lawan bahkan lebih sulit. Jadi, apakah kamu masih menginginkan cincin penyimpananku? Suara Lin Xuan yang tenang terdengar. Changping menoleh setelah mendengar suara itu dan melihat Lin Xuan menatapnya dengan senyum tipis. Dia segera menggelengkan kepalanya dan berkata, "Cukup, cukup." Pada saat itu juga, ia mengerahkan seluruh kekuatannya untuk bergerak dan mundur untuk melarikan diri. Dia tidak menyakiti, mungkin makhluk seperti itu, jadi satu-satunya pilihannya adalah menghindarinya. Namun sebelum ia bisa melangkah 100 meter, ia melihat sosok lain di depannya. Dia tak lain adalah Lin Xuan. Changping bahkan lebih ngeri lagi. Dia tidak hanya sangat kuat, tetapi juga memiliki kemampuan bergerak yang tak terduga dan sangat cepat. Ini menakutkan. Karena kau tak berani mengambil cincin penyimpananku, berikan saja milikmu. Aku terlalu malas untuk membuang-buang kata lagi. Jika kau tidak menyerahkan cincin penyimpanan itu, kau akan meninggalkan hidupmu. Aku akan mengurus sisanya sendiri. Pada saat itu, suara Lin Xuan yang acuh tak acuh terdengar lagi. Mendengar itu, Changping gemetar dan rasa takut terpancar dari matanya. Dia bisa tahu bahwa Lin Xuan tidak sedang bercanda. Lalu dia melepaskan cincin penyimpanannya dan melemparkannya ke Lin Xuan. Hatiku dipenuhi dengan kepahitan yang mendalam. Saya tidak pernah membayangkan bahwa seseorang yang menghabiskan seluruh waktunya berburu angsa suatu hari nanti matanya akan dipatok oleh angsa. Bab 362 Mencari Nafkah. Bolehkah aku pergi sekarang? Setelah menyerahkan cincin penyimpanan itu, Changping berkata dengan suara rendah, suaranya sedikit bergetar. Jelas sekali, rasa takut di hati mereka belum sirna. Mengenai gelar asli, kakek, tentu saja dia tidak berani menyebutkannya lagi. Dia masih takut Lin Xuan akan membunuh di tempat jika dia tidak melakukan apa yang diinginkannya. Tunggu, pada saat itu, suara tenang Lin Xuan terdengar. Saya masih punya beberapa pertanyaan lagi untuk Anda. Setelah mendengarnya, Changping menghela nafas lega, sepertinya nyawanya telah terselamatkan. Meskipun alam rahasia Tianyuan penuh dengan seniman bela diri muda, namun,
Para praktisi seni bela diri pada dasarnya menentang langit dan bumi, melawan langit dan bumi, dan pembunuhan kejam mereka adalah hal yang sepenuhnya normal. Terlebih lagi, kali ini dialah yang berinisiatif memprovokasi Lin Xuan. Sekalipun mereka terbunuh tertembak di sini, mereka tidak akan bisa berkata apa-apa. Jika saya harus mengatakan sesuatu, itu adalah bahwa dia terlalu lemah, jauh lebih rendah daripada Lin Xuan. Menjadi lemah adalah dosa asal terbesar di dunia seni bela diri ini. Sekarang, dilihat dari sikap Lin Xuan, dia sepertinya pergi, yang membuat dia merasa sedikit lebih tenang. Apakah ada celana atau hal-hal yang perlu diwaspadai saat piknik orang di alam rahasia Tianyuan ini? Lin Xuan mengabaikan pikiran Chang Ping dan bertanya dengan dingin. Mendengar itu, Chang Ping terkejut, tapi kemudian dia mengerti dan senyum pahit terlintas di matanya. Pada saat ini, dia sepenuhnya mengerti bahwa Lin Xuan juga mengincar merangkuman, bisnis yang sangat menguntungkan. Melihat kekuatan yang telah ditunjukkan Lin Xuan, hanya sedikit di antara para jenius papan atas di negara-negara tersebut yang dapat menyainginya. Dia pasti akan menghasilkan uang jauh lebih banyak dengan penggeraknya, dan itu akan jauh lebih mudah. Dengan pesaing yang begitu tangguh seperti Lin Xuan, karir yang merangkulnya di masa depan akan jauh lebih sulit. Chang Ping tidak pernah menyangka bahwa ia akan memiliki pesaing di industri ini karena dirinya sendiri. Namun sekarang aku berada di bawah kekuasaan mereka, seperti ikan di atas talenan, dan aku tidak punya pilihan selain menundukkan kepala. Dia menceritakan semua yang dia ketahui kepada Lin Xuan tanpa menyembunyikan satu detail pun. Beberapa menit kemudian, setelah Lin Xuan mengklarifikasi situasi dan menerima jawaban yang diinginkannya, dia mengganti tangannya dan berkata dengan tenang. Karena kamu cukup jujur, kamu bisa pergi sekarang. Jangan sampai tanganmu menyentuhnya lagi kali lain, atau aku tidak akan mengucapkan sopan lagi. Ya, Chang Ping dengan cepat menjawab, lalu menggunakan teknik. Pergerakannya untuk berubah menjadi bayangan kabur dan melarikan diri dengan kecepatan tinggi. Saat Lin Xuan memperhatikan sosok Chang Ping yang pergi, secercah cahaya muncul di matanya, dan dia mengangguk sedikit. Saya tidak pernah membayangkan bahwa tiduran adalah cara untuk menghasilkan uang, dan bahkan bisa digunakan di dalam alam rahasia Tianyuan. Ini luar biasa. Memang, pada saat itu, Lin Xuan juga memiliki gagasan untuk menggelikan seseorang. Dia sekarang memiliki teknik gajah naga kuno, sebuah keterampilan yang rakus, dan bakatnya sendiri telah ditingkatkan ke tingkat kejayaan. Hal itu menghabiskan banyak sekali sumber daya. Jika menggunakan metode biasa, kemajuan dalam budidaya akan sangat lambat. Menembus ke alam kristalisasi masih jauh, siapa yang tahu kapan itu akan terjadi. Namun ia dikejar waktu dan tidak mampu membuang waktu lebih banyak lagi. Ini adalah pendekatan yang tidak konvensional dan diperlukan. Selain itu, dari Chang Ping, seorang yang berpengalaman, ia mengetahui bahwa penjelajahan di dalam alam rahasia Tianyuan memiliki beberapa keuntungan dan sedikit konsekuensi. Ketidakpastian terbesar adalah bahwa, seperti Chang Ping, dia mungkin secara tidak sengaja merayu seorang jenius yang kekuatannya jauh melampaui kekuatan dirinya sendiri. Pada saat itu, bukan hanya semua keuntungan yang akan diambil alih oleh pihak lain. Satu langkah salah dan bahkan nyawa Anda pun terancam. Namun, hal ini sama sekali bukan masalah baginya. Dengan kekuatan saat ini, dia seharusnya dianggap sebagai salah satu yang terbaik, mendekati elit, dari puluhan ribu jenius di seluruh alam rahasia Tianyuan. Bayangkan bahwa bahkan jika dia bertemu dengan para jenius sejati dari 4 negara tingkat atas seperti negara Dongyuan dan negara Changlan, dia akan mampu melarikan diri meskipun dia bukanlah tandingan mereka. Selain itu, dia dapat melihat menembus panel atribut orang lain. Dengan memeriksa atribut panel, seseorang dapat menebak secara kejam kekuatan seorang praktisi bela diri. Tidak perlu khawatir bertengkar dengan orang yang salah atau bertemu lawan yang tangguh. Jadi, sepertinya itu memang dirancang khusus untuknya. Cahaya di mata Lin Xuan semakin terang dan bersinar. Lumayan. Senyum tipis terlihat di mata Lin Xuan, dan dia sedikit mengangguk. Kali ini, keputusannya benar-benar telah dibuat. Seketika itu juga, pesawat itu terbang. Pergilah dan temukan para anak ajaib di dekatmu. Tak lama kemudian, Lin Xuan menemukan 2 anak ajaib tingkat keempat dari alam Yuan Hai sedang bertarung sengit di lereng bukit, tampaknya memperebutkan kepemilikan buah spiritual. Lin Xuan tentu saja tidak bisa membiarkannya begitu saja. Lalu dia turun dari udara,
tiba di samping keduanya, dan berteriak dengan dingin. Tuan-tuan, ini ringan. Serahkan cincin penyimpanan kalian. Kedua anak ajaib itu terlibat dalam pertarungan sengit, tak satu pun yang unggul, ketika tiba-tiba mereka mendengar teriakan dingin Lin Xuan. Mereka berdua menoleh serentak ke arah Lin Xuan. Setelah menyadari bahwa aura Lin Xuan hanya berada di tingkat kedua alam Yuan Hai, keduanya terkejut, tetapi ekspresi mereka dengan cepat berubah menjadi seringai mengejek. Haha, apa yang aku tidak salah dengar? Seorang yang melibatkan alam Yuan Hai tingkat 2, atau bahkan mengakui alam Yuan Hai tingkat awal, berani mencapai 2 yang memasuki alam Yuan Hai tingkat 4 seperti kita. Nak, apa kau sudah gila? Dari mana kau mendapatkan keberanian untuk menaklukkan kami? Nak, kau telah menghiburku. Suasana hatiku sedang baik. Tinggalkan cincin penyimpananmu di sini, dan kau bisa pergi. Jika tidak, tinggalkan saja hidupmu. Petik 2 petik 2. Keduanya tertawa menertawakan, sama sekali mengabaikan Lin Xuan. Mereka bahkan mungkin mengungkapkan keadaan dan merampas cincin penyimpanan Lin Xuan. Lalu dia melepaskan kekuatannya, mencapai tingkat kelima alam Yuan Hai, dan menyerang Lin Xuan. Seperti dugaanku, tingkat pukulanku masih terlalu rendah. Melihat itu, Lin Xuan juga menghela nafas. Seketika itu juga, aura yang lebih dahsyat dan bergejolak, seperti gelombang setinggi 10.000 kaki, muncul dari tubuh Lin Xuan. Dalam sekejap, kekuatan tingkat kelima alam Yuan Hai milik kedua orang itu hancur lebur. Seketika itu juga, ekspresi keduanya berubah drastis, merasa seolah-olah sebuah gunung sedang menimpa mereka. Keduanya tak berdaya untuk melawan dan terlempar ratusan meter jauhnya, menabrak tanah dan menciptakan kawah besar. Ia muntah darah berulang kali, dan pernapasannya semakin melemah, ia sudah hampir mengalami cedera serius. Keduanya kembali menatap Lin Xuan, kemoohan dan cemoohan mereka sebelumnya telah hilang, digantikan oleh keterzenjing dan ketakutan. Mereka tidak pernah menyangka bahwa seorang yang melibatkan alam Yuan Hai tingkat 2 akan licik itu. Mereka mengalami cedera yang sangat parah hanya karena kekuatan yang luar biasa. Ini adalah sesuatu yang bahkan mereka yang berada di tahap akhir alam Yuan Hai pun akan kesulitan melakukannya, bukan? Jenius dari negara mana ini? Bahkan jenius terbaik dari negara-negara unggul itu pun tidak akan memiliki kekuatan yang begitu menakutkan di tingkat kedua alam Yuan Hai, bukan? Keduanya sangat terkejut, wajah mereka dipenuhi rasa tidak percaya dan takjub. Sekarang, bisakah kau menyerahkan cincin penyimpanannya? Kalau tidak, aku harus menyatakan untuk ketiga kalinya. Saat itu, suara dingin Lin Xuan terdengar lagi. Dia tidak akan menggunakan ancaman verbal seperti Changping. Itu akan memakan waktu terlalu lama dan rentan terhadap perubahan yang tidak terduga. Bab 363 bertemu lagi. Akan jauh lebih mudah jika kita langsung menunjukkan kekuatan kita dan menghancurkan mereka secara langsung. Selain itu, kekuatannya cukup untuk melakukan hal tersebut. Sebaliknya, Lin Xuan tentu tahu apa yang harus dilakukan. Kedua anak ajaib muda di tingkat kelima alam Yuan Hai itu gemetar mendengar kata-kata Lin Xuan. Setelah sekilas terlihat pergumulan dan ketakutan di matanya, dia tetap melepaskan cincin penyimpanan itu dan melemparkannya ke Lin Xuan. Mereka dapat dengan jelas merasakan bahwa jika mereka memilih untuk melindungi cincin penyimpanan mereka, Lin Xuan tidak akan menahan diri dan mungkin akan membunuh mereka di tempat. Pada saat itu, Lin Xuan masih akan mengambil cincin penyimpanan tersebut. Dia bahkan kehilangan nyawanya. Daripada melakukan itu, akan lebih baik jika Anda langsung menyerahkan cincin penyimpanan tersebut dan menyelamatkan hidup Anda. Lagi pula, berapapun jumlah tabungan yang Anda miliki, Anda tetap harus hidup untuk membelanjakannya. Adapun upaya pelarian mereka, kehadiran mereka saja sudah hampir melukai mereka. Meskipun aura luar Lin Xuan hanya berada di tingkat kedua alam Yuan Hai, jauh lebih rendah dari mereka, hal itu tetap menunjukkan bahwa kekuatannya jauh melampaui jangkauan mereka. Mereka bahkan tidak bisa melarikan diri. Selain itu, jika mereka melarikan diri, hal itu bisa membuat Lin Xuan marah. Mereka bahkan akan berisiko kehilangan nyawa mereka. Setelah berpikir sejenak, keduanya tahu apa yang harus dipilih. Setelah Lin Xuan mengambil cincin penyimpanan, melirik keduanya, dan memastikan bahwa mereka tidak memiliki harta karun spasial lainnya, dia terbang ke udara dan berubah menjadi hantu lalu menghilang di kejauhan. Melihat hal itu, kedua orang tersebut menghela napas lega dan merasa tenang.
Mereka bisa saling bertukar pandang dan melihat senyum getir di mata masing-masing. Tanpa diduga, keduanya bertengkar memperebutkan buah rohani, dan akibatnya, bukan hanya buah rohani itu yang hilang, tetapi juga semuanya lenyap. Semua cincin penyimpanan, mereka dicuri, mereka kehilangan segalanya. Pada titik ini, tak satu pun dari mereka yang berniat untuk berkelahi lagi. Tidak ada alasan bagi mereka untuk berperang lagi. Kemudian mereka berpisah dan pergi ke arah yang berbeda. Di sisi lain, Lin Xuan terus terbang dan berkeliaran di alam rahasia Tianyuan. Begitu seorang anak ajaib yang cocok diidentifikasi, mereka akan bergegas turun dan menjarah tempat penyimpanan mereka. Dengan kekuatan Lin Xuan yang luar biasa, perampokan semacam ini tentu saja tak terkalahkan, dan dia selalu berhasil mendapatkan hasil rampasan dengan lancar. Tentu saja, beberapa praktisi bela diri juga menyimpan angan-angan atau ingin melarikan diri untuk melindungi cincin penyimpanan mereka. Lin Xuan tentu tidak akan menahan diri dalam hal ini. Dia mengambil tindakan langsung membunuh orang-orang ini di tempat, lalu membawa cincin penyimpanan itu bersamanya. Sedangkan soal tidak menyimpan dendam terhadap orang-orang itu, bukankah ini terlalu kejam? Lin Xuan terkekeh. Apa maksudnya itu? Di dunia seni bela diri yang kejam ini, di mana yang kuat dihormati dan kekuatan berkuasa, terdapat hal-hal yang jauh lebih kejam dan bengis daripada ini. Karena mereka tidak memiliki kekuatan dan menolak untuk menyerah, mereka diledakkan hingga tewas, dan mereka tidak bisa menyalahkan siapapun kecuali diri mereka sendiri. Waktu berlalu dengan lambat. Tanpa terasa, beberapa jam telah berlalu. Aksi perampokan Lin Xuan berjalan sangat lancar, dan dia memperoleh puluhan ribu batu spiritual tingkat menengah. Bahkan tabungan di cincin penyimpanan Luo Chengzi, yang berada di puncak alam kristalisasi, pun tak tertandingi. Diperkirakan bahwa ini cukup untuk naik satu level lagi dalam kultivasi. Lin Xuan juga menunjukkan sedikit kepuasan di matanya. Namun, masih ada jarak yang cukup jauh untuk menguasai tingkat pertama dari teknik gajah naga purba. Selain itu, alam rahasia Tianyuan sangat luas sehingga menyerupai dunia kecil, tak terbatas dan membentang. Puluhan ribu jenius dikerahkan, tetapi bahkan tidak ada riak yang tercipta. Dengan demikian, mereka tersebar di wilayah yang sangat luas. Meskipun Lin Xuan mengerahkan seluruh kemampuannya untuk mencari para jenius lainnya, setelah beberapa jam, dia hanya menemukan sekitar 20 orang. Kecepatan ini masih agak terlalu lambat. Namun, saat ini belum ada solusi lain. Lin Xuan tidak punya pilihan selain melanjutkan operasi besar-besaran ini. Untungnya, hasil panen masih cukup baik. Lin Xuan dengan sabar terus berusaha. Tak lama kemudian, setengah jam lagi berlalu. Di langit yang tinggi, Lin Xuan berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang melintas. Tiba-tiba, Lin Xuan mendengar suara pertempuran sengit yang berasal dari beberapa ribu meter di depannya. Dia bergegas mendekat dengan kecepatan kilat. Tak lama kemudian, mereka sudah berada di dekatnya. Menatap ke kejauhan, seketika itu juga, saya merasakan lonjakan energi. Aku tidak menyangka akan bertemu dengan kenalan lama ini secepat ini. Di area datar di depan, beberapa sosok terlibat dalam pertempuran sengit. Di antara mereka terdapat para jenius dari prefektur Fengwu, seperti Lin Xuan. Selain itu, mereka bukanlah anak ajaib biasa, melainkan Jian Chen, Lei Juesan, Bai Ningbing, Chen Yunyan, dan Wang Sufeng, yang semuanya termasuk dalam 10 anak ajaib teratas dalam peringkat Xuan Yuan. Namun, meskipun kelima orang itu masih termasuk dalam 10 jenius teratas dalam peringkat Xuan Yuan baru prefektur Fengwu, mereka tetap ditekan oleh kedua lawan dan jelas berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Selain itu, mereka terpaksa mundur berulang kali akibat bombardir, menghadapi bahaya yang mengancam. Tak lama kemudian, seseorang terluka. Di sisi lain, ada orang lain yang berdiri di belakang, mengamati dengan dingin. Tanpa ikut campur dalam pertempuran. Jelas sekali, mereka percaya bahwa mereka berdua sudah cukup untuk menekan dan menghadapi Jian Chen, Chen Yunhan, Bai Ningbing, dan 3 orang lainnya. Jika keadaan terus seperti ini, Jian Chen, Lei Juesan, Bai Ningbing, dan 3 orang lainnya hampir pasti akan dikalahkan, dan situasinya akan kritis. Mengingat bahwa kita berdua berasal dari prefektur Fengwu, ada juga tempat-tempat yang membutuhkan 5 orang selanjutnya. Setelah berpikir sejenak, Lin Xuan terbang mendekat. Di lapangan, kelima orang itu, termasuk Jian Chen, Bai Ningbing, dan Lei Juesan,
terpaksa mundur berulang kali. Situasinya kritis dan mereka berada dalam bahaya besar. Ketiga anak ajaib itu semuanya mengenakan jubah hitam dan memancarkan aura darah yang samar. Saat ini, baru 1 hari berlalu sejak mereka memasuki alam rahasia Tianyuan. Jian Chen, Bai Ningbing, Chen Yunyan, dan 5 anak ajaib lainnya hanya membuat sedikit kemajuan dan masih berada di tingkat pertama alam Yuanhai. Namun, 2 dari 3 pria berjubah hitam di hadapan mereka telah mencapai tingkat ketiga alam Yuanhai. Orang yang berdiri dan menyaksikan tanpa bergerak, yang juga merupakan pemimpin, telah mencapai puncak tingkat keempat alam Yuanhai. Mereka semua adalah talenta-talenta terbaik di peringkat Xuan Yuan, dengan bakat dan potensi yang luar biasa, dan seni bela diri yang mereka latih juga cukup kuat. Kekuatannya jauh melampaui kekuatan para pesaingnya. Jian Chen, Bai Ningbing, Chen Yunyan, dan 3 lainnya tidak memiliki keunggulan lagi. Meskipun jumlah pasukannya lebih banyak daripada musuh, ia tetap berada dalam posisi yang tidak menguntungkan, menghadapi bahaya yang terus-menerus. Luka-lukanya semakin parah, dan ia bisa mati kapan saja. Patah. Dengan suara nyaring, seorang pria berjubah hitam melemparkan Chen Yunyan dan pedangnya hingga terpental, sambil mencibir. Apakah ini prefektur Fengwu? Seperti yang diharapkan dari negara bagian tingkat bawah, ini benar-benar tidak berguna. Kalian benar-benar berhasil membuka lorong alam rahasia asal surgawi, kalian sungguh beruntung. 2 pria lain yang mengenakan jubah hitam juga menunjukkan ekspresi jijik. Di antara puluhan ribu jenius yang memasuki alam rahasia Tianyuan, kekuatan mereka termasuk yang terendah. Namun, dia bisa dengan mudah mengalahkan 10 jenius teratas dari prefektur Fengwu ini. Sebagai perbandingan, betapa jauh lebih lemahnya orang-orang ini. Mendengar itu, Jian Chen, Lei Juesan, Chen Yunyan, dan ketiga orang lainnya langsung berubah muram dan tampak sangat tidak senang. Di prefektur Fengwu, mereka semua termasuk dalam 10 jenius teratas di peringkat Xuan Yuan, menikmati prestise yang sangat besar. Di luar dugaan, setibanya di alam rahasia Tianyuan ini, aku tidak hanya gagal memperoleh harta atau warisan apapun. Sebaliknya, mereka menjadi golongan terendah, di mana siapapun bisa menginjak-injak mereka. Lupakan saja, tidak perlu membuang waktu lagi. Injak saja, kita punya hal lain yang harus dilakukan. Pria berjubah hitam dengan tingkat kultivasi tertinggi di belakang berkata dingin. Setelah mendengar ini, 2 pria berjubah hitam lainnya hendak bergerak untuk melenyapkan Jian Chen, Lei Juesan, dan keempat orang lainnya. Namun kemudian, sebuah suara dingin terdengar dari atas. Bab 364 Pembunuhan dengan Tinju. Setelah mendengar ini, kedua pria berjubah hitam itu tersentak dengan energi spiritual dan mengacungkan senjata magis mereka, siap menyerang dan melenyapkan Jian Chen, Lei Juesan, Bai Ningbing, dan 3 orang lainnya. Siapa bilang semua jenius di prefektur Fengwu itu tidak berguna? Pada saat itu, sebuah suara dingin terdengar dari atas. Setelah mendengar suara itu, semua orang menoleh dan melihat sosok tampan terbang dan mendarat di depan Jian Chen, Lei Juesan, dan yang lainnya. Sosok itu tak lain adalah Lin Xuan. Lin Xuan, kau sudah tiba. Jian Chen, Bai Ningbing, Chen Yunyan, dan ketiga orang lainnya semuanya menunjukkan ekspresi kegembiraan yang meluap-luap di mata mereka. Kekuatan Lin Xuan tak terukur, jauh melampaui kekuatan mereka. Mungkin kita bisa mengatasi orang-orang ini. Tingkat kedua alam Yuanhai. Pemimpin para pria berjubah hitam itu memperhatikan kedatangan Lin Xuan dan ekspresinya langsung mengeras. Setelah menyadari bahwa Lin Xuan hanya berada di tingkat kedua alam Yuanhai, dia kembali tenang, senyum dingin muncul di matanya. Kukira dia orang penting, tapi ternyata hanya kultivator alam Yuanhai tingkat 2. Zhou Xing, Su Yuyuan, kalian berdua juga jaga dia. Kata-kata pengunjung itu dengan jelas menunjukkan bahwa dia juga berasal dari prefektur Fengwu. Setelah menyaksikan kekuatan Jian Chen, Lei Juesan, dan para jenius lainnya dari prefektur Fengwu, dia tentu saja tidak akan menganggap serius Lin Xuan, yang juga berasal dari prefektur Fengwu tetapi tingkat kultivasinya hanya 1 tingkat lebih tinggi. Setelah mendengar itu, Su Yuyuan juga mencemooh kedua pria berjubah hitam lainnya, Zhou Xing dan Su Yuyuan, matanya dipenuhi dengan ejekan. Prefektur Fengwu kalian cukup bersatu, iya. Seorang kultivator alam Yuanhai tingkat 2 saja berani datang menyelamatkan kalian. Tapi itu sempurna,
menangkap mereka semua sekaligus berarti kita bisa mendapatkan bonus tambahan. Dan si cantik ini, kita bisa membunuhnya setelah kita menikmatinya. Petik 2 petik 2. Zhou Xing dan Su Yuyuan terus melontarkan komentar sarkastik dan mengejek. Pada saat yang sama, energi spiritualnya melonjak, menandakan kesiapannya untuk menghadapi Lin Xuan, Jian Chen, Lei Juesan, dan 6 orang lainnya. Di sisi lain, mendengar hal itu, Jian Chen, Lei Juesan, Bai Ningbing, dan 3 orang lainnya terkejut. Pupil matanya membesar, ekspresinya menunjukkan keterkejutan yang luar biasa, dan dia menatap Lin Xuan dengan tatapan tak percaya. Ia butuh menarik napas untuk tersadar. Apa, Lin Xuan, kau sudah mencapai alam Yuan Hai? Masih di tingkat kedua alam Yuan Hai. Petik 2 petik 2. Seketika itu, kelima orang tersebut berseru kaget. Meskipun mereka sekarang sudah sadar, rasa kaget di hati mereka sama sekali tidak berkurang. Dan setelah merasakan aura Lin Xuan, mereka menjadi semakin terkejut. Meskipun mereka merasakan bahwa aura Lin Xuan telah mencapai tingkat kedua alam Yuan Hai, kelima orang itu tetap saja mengajukan pertanyaan. Karena itu terlalu sulit dipercaya. Pada kompetisi peringkat Xuan Yuan sebelumnya, Lin Xuan baru berada di tingkat ke-8 alam asal roh, bahkan belum mencapai puncaknya. Dan sekarang, mereka baru berada di alam rahasia Tian Yuan selama 1 hari. Lin Xuan memulai dari tingkat ke-8 alam asal roh, dan melewati beberapa alam besar dan kecil untuk mencapai tingkat kedua alam laut Yuan. Kecepatan kultivasi seperti itu sungguh mencengangkan. Kecepatan kultivasi seperti itu hampir mustahil dicapai bahkan jika seseorang terus-menerus mengonsumsi pil dan ramuan. Karena setiap terobosan membutuhkan waktu untuk mengkonsolidasikan wilayah kekuasaan seseorang, maka ada sedikit hambatan. Di sisi lain, Lin Xuan mencapai terobosan seolah-olah dia hanya bermain-main dengan kultivasi. Jika mereka tidak melihat dan merasakannya dengan mata kepala sendiri, mereka tidak akan pernah berani mempercayainya. Bahkan sekarang, melihatnya di depan mata mereka, mereka benar-benar terkejut, hampir mengira mereka sedang berhalusinasi. Karena itu terlalu khayalan dan tidak realistis. Saat ini, Jian Chen, Lei Juesan, Bai Ningbing, dan 3 orang lainnya menatap kosong ke arah Lin Xuan. Kejutan yang saya rasakan sungguh tak terukur. Namun dalam sekejap, kengerian yang tak terbatas di hati. Kelima orang itu berubah menjadi kejutan dan kegembiraan. Ketika Lin Xuan berada di tingkat ke-8 alam asal roh, dia mampu dengan mudah mengalahkan mereka yang berada di alam laut asal. Ia menunjukkan kekuatan tempur yang mendekati tingkat akhir alam Yuan Hai. Menembus ke alam Yuan Hai sekarang pasti akan menghasilkan peningkatan kekuatan yang signifikan. Diperkirakan bahwa mereka dapat ditandingi, atau bahkan dikalahkan, pada tahap akhir alam Yuan Hai. Dengan kedatangan Lin Xuan, krisis mereka pun teratasi. Mereka semua selamat, dan tentu saja sangat gembira. Pada saat itu, 2 pria berjubah hitam, Zhou Xing dan Su Yuyuan, juga melancarkan serangan terhadap Lin Xuan. Nak, matilah. Telapak tangan pemusnah awan gelap. Tebasan kekosongan pemangsa iblis hitam. Zhou Xing dan Su Yuyuan menyerang Lin Xuan, Jian Chen, Lei Juesan, dan 6 orang lainnya masing-masing dengan serangan telapak tangan dan serangan pedang. Untuk membunuh beberapa orang sekaligus, Zhou Xing dan Su Yuyuan menggunakan kekuatan sejati mereka dalam 2 serangan ini. Kekuatannya sungguh mencengangkan, bahkan kultivator alam Yuan Hai tingkat 5 biasa pun akan kesulitan menahannya. Lin Xuan, hati-hati. Melihat hal itu, Jian Chen dan yang lainnya gemetar, mata mereka dipenuhi rasa takut, dan mereka segera memperingatkan Lin Xuan. Meskipun Lin Xuan telah menunjukkan kekuatan yang luar biasa ketika dia berada di alam asal roh. Sekarang setelah dia berhasil menembus ke tingkat kedua alam Yuan Hai, kekuatannya seharusnya meningkat secara drastis. Secara teori, orang-orang berjubah hitam ini seharusnya bukan tandingan Lin Xuan. Namun, semua ini hanyalah teori, tanpa melihatnya secara langsung, Jian Chen dan yang lainnya masih memiliki beberapa kekhawatiran. Lin Xuan dengan tenang menjawab, "Jangan khawatir, itu hanya beberapa semut." Setelah mengatakan itu, dia tidak berbalik dan dengan santai melayangkan pukulan. Pukulan ini tampak biasa saja, tanpa kekuatan sama sekali. Dia tidak menggunakan teknik bela diri, konsep artistik, atau energi spiritual apapun. Namun saat Lin Xuan melayangkan pukulannya, ledakan,
Ledakan yang memekakkan telinga terdengar, seolah-olah ruang angkasa itu sendiri telah hancur berkeping-keping, itu benar-benar menakutkan. Segera setelah itu, sebuah meriam udara transparan terbentuk, menghancurkan udara tak terbatas menjadi bubuk dan meledakkannya ke arah serangan dua pria berjubah hitam, jejak telapak tangan hitam, dan pancaran pedang abu-abu kehitaman. Dor, dor, setelah dua ledakan keras, jejak telapak tangan hitam, cahaya pedang abu hitam, dan serangan dari kedua pria berjubah hitam itu semuanya hancur berkeping-keping. Namun, meriam udara transparan itu tampaknya tidak berkurang sedikit pun, kekuatan dan kecepatannya tidak berubah, terus melaju ke arah dua pria berjubah hitam. Tidak bagus, brengsek, bagaimana mungkin seseorang di tingkat kedua alam Yuan Hai bisa sekuat ini? Ketiga pria berjubah hitam itu semuanya berubah warna secara drastis, gemetaran seutuhnya, mata mereka dipenuhi rasa takut yang luar biasa, dan wajah mereka dipenuhi kengerian. Pada saat ini, di bawah kekuatan pukulan Lin Xuan, ketiganya merasakan tubuh mereka bersinar, darah dan energi spiritual mereka stagnan, dan bahkan bernapas pun menjadi sulit. Bahkan pikiran untuk melawan pun tidak dapat muncul di dalam hati seseorang. Perbedaannya sangat besar, seperti langit dan bumi, hampir tak terbayangkan. Ketiganya sangat ngeri dan ketakutan, mereka tidak pernah membayangkannya dan tidak berani mempercayainya. Bagaimana mungkin seorang pendekar bela diri alam Yuan Hai tingkat 2 dari negara bagian bawah yang begitu terpencil seperti prefektur Fengwu bisa sekuat itu? Ini mungkin sesuatu yang bahkan para jenius paling luar biasa dari 4 negara tingkat atas pun tidak akan mampu capai jika mereka baru berada di tahap awal alam Yuan Hai. Ini benar-benar menghancurkan pemahaman mereka. Pada saat itu, ketiganya diliputi penyesalan yang mendalam. Jika mereka tahu bahwa prefektur Fengwu memiliki bakat luar biasa dan mengerikan seperti itu, seharusnya mereka tidak datang untuk memprovokasi mereka. Tapi sekarang sudah terlambat, mereka bahkan tidak bisa melarikan diri. Cih, dua suara percikan darah dan daging terdengar. Dua pria berjubah hitam yang melancarkan serangan itu tewas seketika. Pria berjubah hitam lainnya yang sedang mengamati kejadian itu juga mengalami luka parah akibat gelombang kejut. Ia tergeletak di tanah, hampir tidak bernapas, dan tidak memiliki kekuatan lagi untuk bergerak. Bab 365 Klarifikasi. Terlebih lagi, jika Lin Xuan tidak sengaja menahan sebagian kekuatannya, pemimpin hitam itu mungkin akan hilang di tempat. Lin Xuan dengan tenang menariknya, seolah-olah dia hanya melakukan sesuatu yang tidak penting. Mereka diledakkan sampai mati begitu saja. Ini, bagaimana ini mungkin? Ini sangat palsu. Jian Chen, Lei Juesan, Bai Ningbing, dan 3 orang lainnya kembali tercengang melihat pemandangan ini. Mulutnya agak terbuka, ekspresi kosong, dan pandangan penuh ketidakpercayaan. Perlu dicatat bahwa sebelumnya, 2 anggota yang lebih lemah dari ketiganya telah menekan mereka sedemikian rupa sehingga mereka terpaksa mundur berulang kali dan menghadapi bahaya yang terus-menerus. Satu kesalahan langkah saja bisa mengakibatkan kematian mereka seketika. Tapi bagaimana dengan sekarang? Menghadapi Lin Xuan, begini hasilnya. Dia dibunuh begitu saja oleh Lin Xuan. Ini terlalu palsu. Kekuatan Lin Xuan memang terlalu besar, bukan? Orang kelima itu benar-benar terkejut. Wajah mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Meskipun kelima orang itu sebelumnya menduga bahwa kekuatan Lin Xuan akan meningkat drastis setelah mengetahui bahwa pemukulannya telah mencapai tingkat kedua alam Yuan Hai. Pria ketiga hitam yang diselimuti ini mungkin bukan tandingan Lin Xuan. Tapi aku tidak pernah menyangka akan bertanya-tanya tentang hal ini. Bahkan ketika mereka bergabung, mereka bukanlah tandingan Lin Xuan. Namun, di tangan Lin Xuan, mereka langsung dihilangkan tanpa perlawanan. Selain itu, ini hanyalah pukulan sederhana dari Lin Xuan. Dia tidak menggunakan teknik bela diri, konsep artistik, atau energi spiritual apapun. Ini jelas bukan kekuatan sejati Lin Xuan. Namun, ia memiliki kekuatan yang luar biasa. Mudah dibayangkan bahwa kekuatan Lin Xuan saat ini mungkin mendekati puncak alam Yuan Hai, bukan? Setelah menyadari hal ini, orang kelima itu menjadi semakin terkejut dan kehilangan kendali atas emosi mereka. Namun, Lin Xuan sama sekali tidak memperhatikan hal itu. Dia berbalik dan berjalan menuju pria tertutup hitam yang masih hidup di tingkat keempat alam Yuan Hai. Dalam perjalanan, dia mengulurkan tangan dan meraih cincin penyimpanan milik 2 pria mencengkeram hitam yang telah dia bunuh. Kalian adalah murid Sekte Yinming, jadi kenapa aura kalian terdengar begitu mirip?
Lin Xuan berjalan mendekati pria yang memegang hitam yang selamat itu dan bertanya dengan suara dingin. Sebenarnya, dia mengetahuinya dengan melihat panel atribut dari orang ketiga ini. Namun, karena kita tidak dapat mengungkapkan keberadaan kita, kita hanya dapat menggambarkannya sebagai aura kita. Alasan menyelamatkan nyawa orang ini adalah untuk memecahkan misteri di hatiku. Sekte Yinming macam apa ini? Aku adalah murid Sekte Yinluo. Sekte Yinluo kami didukung oleh Sekte Moyun, salah satu dari 6 kekuatan hegemonik di benua Yuan Timur. Di dalam alam rahasia Tianyuan ini, banyak sekali anak ajaib dari cabang awan iblis yang juga telah masuk, dan ada banyak orang yang lebih kuat dariku. Kau berani membunuh murid-murid Sekte Yinluoku, mereka tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Pria berbaring hitam itu tersadar dari rasa senang dan ketakutannya, menyadari bahwa Lin Xuan tidak akan membiarkannya pergi. Mereka mulai melontarkan hinaan dan ancaman. Lin Xuan, kamu tidak perlu bertanya lagi, aku sudah tahu semuanya. Pada saat itu, suara Jian Chen terdengar. Pada saat itu, Jian Chen, Lei Juesan, dan keempat orang lainnya akhirnya terdeteksi. Namun, tetap saja belum hilang itu masih terpancar di matanya. Jian Chen berjalan mendekat dan menjelaskan kepada Lin Xuan secara rinci. Sekte Yinming dan Sekte Yinluo di prefektur Fengwu kami adalah kekuatan bawahan dari Sekte Moyun, salah satu dari 6 kekuatan hegemonik di benua Yuan Timur kami, dan dapat dianggap sebagai cabang. Hampir di setiap bagian prefektur Fengwu kami, terdapat cabang-cabang Sekte Awan Iblis. Namun, Lin Xuan, kamu tidak perlu khawatir. Sekte Awan Iblis adalah kekuatan iblis terbesar di benua timur kita. Dibandingkan dengan kekuatan lain, sekte ini menekankan prinsip menghormati yang kuat dan melenyapkan yang lemah. Sekte Awan Iblis juga membiarkan berbagai pasukan cabangnya mengurus diri mereka sendiri. Kecuali jika ada cabang yang hancur, Sekte Awan Iblis jarang memperhatikan mereka. Demikian pula, hal yang wajar jika para murid dibunuh. Namun, ada juga para jenius lain dari Sekte Awan Iblis yang secara khusus akan datang untuk membuat masalah bagimu. Tentu saja, jika Anda secara tidak sengaja bertemu dengan seorang jenius dari cabang awan iblis, maka sulit untuk mengungkapkannya. Jian Chen berpikir Lin Xuan merasa terintimidasi oleh reputasi Sekte Awan Iblis sebagai salah satu dari 6 kekuatan hegemonik di benua timur, dan dia menjelaskannya dengan cukup jelas dan rinci. Lin Xuan berdiri diam, matanya berkilat. Lin Xuan sama sekali tidak takut ketika para jenius dari Sekte Awan Iblis datang untuk membuat masalah. Dia juga sangat ingin menguji kekuatan para yang disebut sebagai anak ajaib dari 6 kekuatan tingkat penguasa di benua timur. Mari kita lihat siapa yang lebih kuat. Namun saat ini, Lin Xuan tidak fokus pada hal itu, dia fokus pada sesuatu yang sama sekali berbeda. Mereka sebenarnya memiliki pasukan cabang di sebagian besar negara bagian di seluruh benua timur. Jika kekuatan ini dimobilisasi, kemungkinan besar akan menimbulkan badai dan melepaskan pertumpahan darah di seluruh benua timur dalam sekejap. Sekte Awan Iblis memiliki ambisi yang cukup besar. Lin Xuan bersandar pada dirinya sendiri, seberkas cahaya terpancar di matanya. Namun, hal-hal ini bukanlah urusannya untuk saat ini. Cerminannya masih terlalu lemah, jauh dari mencapai level tertinggi, jadi tidak ada gunanya mempertimbangkan hal-hal ini. Sekalipun langit runtuh, selalu ada orang-orang tinggi yang akan menopangnya. Dia percaya bahwa jika seorang seniman bela diri alam Yuan Hai seperti dirinya saja bisa melihatnya, para pemimpin dari 5 penguasa tertinggi lainnya pasti juga akan melihatnya. Dia sebaiknya fokus meningkatkan kekuatan semaksimal mungkin terlebih dahulu. Dia mengajukan pertanyaan-pertanyaan ini semata-mata untuk menjawab keraguannya. Karena pertanyaannya sudah terjawab, saya terlalu malas untuk membuang waktu dan tenaga lagi. Kalau begitu, kamu tidak berguna. Setelah mengatakan itu, Lin Xuan dengan santai melayangkan pukulan, menghancurkan pria yang kedap hitam yang tersisa menjadi gumpalan kabut darah, bahkan tidak meninggalkan mayat sekalipun. Kemudian dia menyimpan cincin penyimpanannya. Lalu, sambil memandang Jian Chen, Lei Juesan, Bai Ningbing, dan keempat orang lainnya, dia bertanya. Ngomong-ngomong, bagaimana kamu bisa berkonflik dengan mereka? Memang begitulah adanya. Setelah Jian Chen menyadari apa yang telah terjadi, dia menjelaskan masalah tersebut kepada Lin Xuan. Ternyata setelah diteleportasi melalui gerbang cahaya raksasa itu, meskipun kelompok itu terpisah, jarak mereka tidak terlalu jauh. Mereka bertemu dalam beberapa jam kemudian.
Mengingat prefektur Fengwu belum membuka jalan menuju alam rahasia Tianyuan selama beberapa tahun. Meskipun mereka berhasil masuk kali ini, itu hanya berkat dua jenius tak tertandingi, Lin Xuan dan Murong Xingyue, sehingga mereka dapat membuka gerbang tersebut. Alih-alih mengandalkan diri sendiri. Oleh karena itu, mereka juga menyadari bahwa kekuatan mereka mungkin termasuk dalam peringkat bawah dari puluhan ribu jenius yang memasuki alam rahasia Tianyuan. Untuk meningkatkan kekuatan mereka dan menghindari menjadi sasaran para jenius dari negara bagian lain, mereka membentuk tim bersama. Kemudian, kelima orang itu menemukan ramuan spiritual di sebuah lembah yang akan sangat bermanfaat bagi mereka. Mereka bekerja sama untuk mengalahkan monster penjaga dan mengumpulkan ramuan tersebut. Namun, ia ditemukan oleh tiga pria berjubah hitam dan dikejar. Karena tidak dapat melarikan diri, ia terlibat pertempuran dengan mereka. Kemudian, pada saat kritis, Lin Xuan tiba. Setelah mendengarnya, Lin Xuan tetap acuh tak acuh dan berkata, Anda harus dipulihkan dan dipulihkan terlebih dahulu. Saya ada hal penting yang perlu saya diskusikan dan rencanakan dengan kalian semua nanti. Oh, baiklah, ini ada beberapa pil penyembuhan. Minumlah dan gunakanlah untuk memulihkan diri dari cedera Anda secepat mungkin. Sikap Lin Xuan yang sulit dipahami membuat mereka berlima bingung setelah mendengarnya. Melihat kekuatan yang ditunjukkan Lin Xuan, bahkan jika mereka berlima bergabung, mereka tidak akan mampu mengalahkannya dalam satu gerakan. Apakah ada hal penting yang perlu dibicarakan dengan mereka? Bab 366 Kejutan. Namun, Lin Xuan tidak mengatakan apapun lagi. Melihat hal itu, kelompok tersebut tidak mengajukan pertanyaan lagi. Mereka menerima cincin penyimpanan yang diberikan oleh Lin Xuan dan bersiap untuk pergi ke samping untuk menyembuhkan luka-luka mereka. Namun ketika Jian Chen mengeluarkan pil penyembuhan dan bersiap untuk membagikannya kepada yang lain. Setelah beberapa kali melirik ke arahnya, dia kembali membeku. Ini adalah pil transformasi awan roh, pil tingkat menengah peringkat 8, dan semuanya berpola 2. Dan buah-buahan pengembalian roh Azure ini, ramuan spiritual tingkat menengah peringkat 8, jumlahnya begitu banyak. Ini terlalu mahal, kita tidak bisa menerima ini, Lin Xuan. Kau harus menarik kembali ucapanmu. Petik 2 petik 2. Tiba-tiba, kelima orang tersebut tersadar dan tak berdaya menahan napas, menatap Lin Xuan dengan sangat terkejut. Pil penyembuhan dan buah-buahan spiritual di dalam cincin penyimpanan ini setidaknya berada pada peringkat 18. Bahkan di antara talenta muda terkuat dari sekte masing-masing, harta karun seperti itu jarang tersedia. Pada saat ini, Lin Xuan dengan santai memberikan begitu banyak hal kepada mereka, bagaimana mungkin mereka tidak terkejut. Namun, setelah menarik napas dalam-dalam, kelompok itu dengan berat hati memasukkan kembali sejumlah pil dan buah spiritual ke dalam cincin penyimpanannya dan menyerahkannya kembali kepada Lin Xuan. Mereka semua telah diselamatkan oleh Lin Xuan, namun mereka belum membalas budi yang begitu besar. Bagaimana mungkin aku menerima harta karun seperti itu dari Lin Xuan lagi? Melihat ini, Lin Xuan memegang dan berkata, tidak perlu, saya punya banyak, Anda bisa mengambilnya dan menggunakannya terlebih dahulu. Sembuhkan lukamu secepat mungkin, waktu terbatas di alam rahasia Tianyuan ini. Kesepakatan bisnis besar saya perlu dimulai sesegera mungkin. Ramuan dan buah-buahan spiritual ini tentu saja merupakan rampasan dari Merangkulan. Meskipun demikian, dia juga seorang alkemis dengan keahlian yang cukup tinggi dalam kualifikasi. Namun demikian, dampaknya tidak lebih dari sekadar cara untuk menghasilkan uang dan mengumpulkan sumber daya listrik. Dia tentu tidak akan bersusah payah untuk memahami ramuannya. Sekarang setelah ia memiliki arai roh pemakan bintang bulan tingkat kaisar, ia hanya membutuhkan batu spiritual untuk meningkatkannya dengan cepat. Ramuan dan buah-buahan spiritual ini memiliki sedikit efek. Tidak masalah memberikannya kepada Jian Chen, Lei Juesan, Bai Ningbing, dan 3 orang lainnya untuk membantu mereka pulih dari cedera. Hal ini juga dapat menghemat lebih banyak waktu. Baiklah, kami terima, Lin Xuan, kami akan membalas kebaikan besar ini di masa depan. Jika Anda memiliki permintaan, jangan ragu untuk bertanya, dan kami akan melakukan yang terbaik untuk memenuhinya. Petik 2 petik 2. Melihat sikap Lin Xuan, yang ketiga tahu bahwa menolak tidak ada gunanya, jadi mereka merasa nyaman. Setelah menyampaikan rasa terima kasih dan membuat beberapa janji,
mereka membagi pil dan buah-buahan rohani di dalam lingkaran penyimpanan mereka. Pada saat yang sama, aku tak berkuasa menahan desahan dalam hati. Seperti yang diharapkan, Lin Xuan adalah seorang jenius sejati yang tak tertandingi. Apalagi di alam rahasia Tianyuan, yang menampung puluhan ribu jenius dari seluruh benua timur, mereka dapat berkembang dan meraih prestasi dengan sangat baik. Mereka jauh lebih unggul dari mereka. Setelah itu, kelimanya berpisah, menelan pil dan buah spiritual, dan menyebarkan teknik menghancurkan mereka untuk menyembuhkan dan memulihkan diri. Sebaiknya kau memulihkan cederamu di sini dulu. Aku akan datang mencarimu lagi dalam sehari. Aku ada di dekatmu, aku tidak akan membiarkan siapapun mengganggu proses penyembuhanmu. Setelah memberitahu orang kelima itu, Lin Xuan terbang ke udara dan pergi. Dia berencana menggunakan formasi roh pemakan bintang bulan untuk menopang dan meningkatkan tingkat kerusakannya. Meskipun waktunya terbatas, waktu itu tidak boleh disia-siakan. Susunan roh pemakan bintang dan bulan memanfaatkan cahaya roh bintang dan bulan, yang menghasilkan terlalu banyak suara. Ini juga salah satu rahasia yang melibatkan dirinya. Untuk saat ini, hal itu tidak dapat diketahui orang lain, jadi ini adalah satu-satunya cara. Jian Chen, Lei Juesan, Bai Ningbing, dan yang lainnya juga menyatakan pemahaman mereka. Lagi pula, siapa yang tidak punya rahasia? Tak lama kemudian, Lin Xuan menemukan sebuah lembah kecil beberapa kilometer jauhnya. Pada jarak ini, masih dalam jangkauan persepsi Lin Xuan, jadi tidak perlu khawatir Jian Chen, Bai Ningbing, dan keempat orang lainnya akan terganggu saat mereka sedang memulihkan diri dari cedera. Jika terjadi kecelakaan, dia bisa datang menyelamatkan kapan saja. Saat itu juga, Lin Xuan mulai menggambar formasi roh pemakan bintang bulan di tanah. Dengan pengalaman sebelumnya, kali ini tentu saja jauh lebih mudah. Gambar tersebut selesai dibuat hanya dalam beberapa menit. Setelah diaktifkan, dalam sekejap, semua cahaya tak terbatas dalam radius ratusan meter terserap. Ia menjadi perpaduan bola cahaya yang menyilaukan, bertahan seperti sebelumnya, menyerupai matahari kecil. Saat ini, saya memiliki puluhan ribu batu spiritual kelas menengah. Lin Xuan, tentu saja, tidak akan menahan diri lagi dan langsung mengeluarkan lebih dari 100 batu spiritual lalu melemparkannya ke dalam. Tak lama kemudian, sejumlah besar cairan spiritual menyembur keluar. Lin Xuan duduk bersila di tanah dan mulai mengajarkan teknik ilahi primordial agung. Aura yang dipancarkannya juga terus-menerus meningkat. Saat ini, bahkan dengan beban, teknik gajah naga kuno didorong oleh sejumlah besar cairan spiritual yang mengandung energi spiritual yang berlimpah dan murni, tingkat kerusakan Lin Xuan juga terus meningkat. Waktu berlalu seperti air, tak terasa, hari lain telah berlalu. Puluhan ribu batu spiritual kelas menengah telah dikonsumsi. Lin Xuan membuka matanya, seberkas cahaya berkedip di dalamnya. Dia melemparkan napas panjang, dan auranya melesat ratusan meter jauhnya, menembus puluhan pohon kuno seperti anak panah tajam sebelum menghilang. Aku telah mencapai puncak tingkat ketiga alam Yuan Hai. Selain itu, tingkat pertama teknik gajah naga primordial juga telah meningkat pesat. Secercah kepuasan sekilas di mata Lin Xuan, dan dia sedikit mengangguk. Seketika itu juga, dengan lambaian tangan, pola susunan roh pemakan bintang dan bulan yang digambar di tanah menghilang. Segera setelah itu, bola cahaya yang menyilaukan, seperti matahari kecil, berubah menjadi sinar cahaya yang tak terhitung banyaknya yang menyebar ke segala arah. Lin Xuan terbang ke udara meninggalkan lembah, area tempat Jian Chen, Bai Ningbing, dan keempat orang lainnya sedang memulihkan diri. Meskipun cukup menyenangkan dan memuaskan untuk menghabiskan batu spiritual secara berlebihan untuk meningkatkan tingkat kerusakan seseorang. Namun, waktu sangatlah penting saat ini. Setelah Anda meninggalkan alam rahasia Tianyuan ini, akan sangat sulit untuk mendapatkan kesempatan seperti ini lagi. Kita tidak bisa menunda lebih lama lagi, mari kita fokus pada kesepakatan besar itu terlebih dahulu. Tak lama kemudian, kami pun tiba. Saat ini, Jian Chen, Bai Ningbing, Chen Yunyan, dan 3 orang lainnya hampir pulih dari cedera mereka. Meskipun kelima orang itu awalnya terluka parah, pil penyembuhan dan buah spiritual yang diberikan oleh Lin Xuan semuanya adalah harta karun tingkat 8, dengan beberapa di antaranya merupakan harta karun tingkat 8 menengah. Meskipun hal-hal ini tidak berarti apa-apa bagi Lin Xuan, namun,
Bahkan banyak praktisi bela diri alam Yuanhai pun merasa kesulitan untuk mencapainya di dunia luar. Benda ini sangat berharga dan bernilai cukup tinggi. Hasilnya tentu saja sangat baik. Dalam waktu sehari, luka-luka pada kelima orang tersebut pada dasarnya telah sembuh. Begitu melihat Lin Xuan tiba, orang kelima itu, dipimpin oleh Jian Chen, maju untuk menyambutnya. Lin Xuan, terima kasih banyak kali ini. Terima kasih kamu kali ini. Saya juga harus berterima kasih atas pil penyembuhan, ramuan, dan buah-buahan spiritual Anda. Jian Chen dan Bai Ningbing menangkupkan tangan mereka sebagai salam, ekspresi mereka sangat serius. Jika Lin Xuan tidak ikut campur, mereka pasti sudah mati di tangan ketiga pria menutupi hitam itu. Ya, Lin Xuan, terima kasih banyak kali ini, kalau tidak kita akan berada dalam bahaya nyata. Lin Xuan, kami pasti akan membalas kebaikan besar ini. Lei Juesan, Chen Yunyan, dan Wang Sufeng juga mengucapkan terima kasih. Melihat wajah Lin Xuan, yang jelas jauh lebih muda dari mereka, orang kelima itu dipenuhi emosi. Bab 367 Bisnis. Meskipun mereka semua berasal dari prefektur Fengwu, sebuah negara bagian dengan peringkat lebih rendah. Namun, mereka awalnya termasuk dalam 10 jenius teratas di peringkat Xuan Yuan, yaitu para elit generasi muda di seluruh prefektur Fengwu. Setelah memasuki alam rahasia asal surgawi ini, mereka langsung terjerumus ke tingkat terendah dan menjadi target perundungan yang tidak beralasan. Setelah akhirnya menemukan ramuan itu dan dengan susah payah membunuh binatang penjaga, dia ingin meminumnya untuk meningkatkan prestasi dan kekuatannya. Namun buah persik itu hampir dicuri. Akibatnya, mereka berada dalam bahaya. Jika Lin Xuan tidak datang tepat waktu untuk menyelamatkan mereka, mereka mungkin akan binasa di sana tak lama kemudian. Lalu bagaimana dengan Lin Xuan? Beberapa hari yang lalu, mereka belum pernah mendengar hal itu berasal dari negara kecil yang terpencil. Para jenius yang baru mempromosikannya juga jauh lebih lemah daripada mereka dalam hal terobosan. Mereka tidak hanya dengan mudah mengalahkan para pemain veteran berbakat ini, tetapi mereka juga meraih posisi teratas dalam peringkat Xuan Yuan yang baru. Setelah memasuki alam rahasia Tian Yuan, ia melesat dengan cepat, seperti naga yang terbang melintasi 9 langit. Hanya dalam satu hari, tingkat kerusakannya meningkat secara drastis. Dia berhasil menembus tingkat 8 alam asal roh satu demi satu, hingga akhirnya mencapai alam Laut Yuan. Dia juga berhasil menembus ke tingkat kedua alam Yuanhai. Yang lebih menakutkan lagi adalah kekuatannya juga mengalami peningkatan yang mengerikan, hampir seperti lompatan maju. Para pemuda memandangnya telah menyerang mereka dengan begitu keras sehingga mereka hampir tidak berdaya untuk melawan balik dan hampir membunuh mereka. Mereka sama sekali tidak berdaya untuk melawan serangan Lin Xuan. Dia langsung terbunuh akibat pukulan Lin Xuan yang terkesan santai. Perbedaannya sangat besar sehingga sungguh mencengangkan. Sebagai perbandingan, ini justru menyoroti bakat Lin Xuan yang menakutkan dan mengerikan. Kelompok orang itu semuanya sangat terguncang dan menghela napas dalam hati. Saat memandang Lin Xuan, dia merasakan aura Lin Xuan yang tak terduga. Perasaan kelompok itu kompleks dan sulit untuk dijelaskan. Namun, Lin Xuan tetap tenang dan tidak khawatir. Setelah melihat sekilas kelompok itu, dia berkata, "Napas Anda teratur dan darah serta energi Anda melimpah. Kemungkinan besar, sebagian besar cedera Anda telah sembuh. Lin Xuan, aku harus berterima kasih padamu atas pil dan buah spiritual yang kau berikan padaku." Jian Chen, Chen Yunyan, dan yang lainnya mengucapkan terima kasih lagi kepada mereka. Tidak perlu, hal-hal itu bukan apa-apa. Lin Xuan memegang tangannya dan melanjutkan. Selanjutnya, saya perlu menjelaskan secara detail tentang hal penting yang saya sebutkan tadi. Peringatan, Chen Yunyan, Bai Ningbing, dan yang lainnya terkejut. Mereka pernah mendengar Lin Xuan menyebutkannya sebelumnya. Namun, Lin Xuan tidak banyak bicara saat itu, dan mereka juga tidak terlalu memperhatikannya. Namun ketika Lin Xuan mengungkitnya lagi, dia tetap berpikiran serius. Mereka juga menjadi serius dan fokus. Hal besar yang saya bicarakan sebenarnya cukup sederhana dan mudah dipahami, tetapi pelaksanaannya sendiri agak sulit. Lin Xuan berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Hal besar itu adalah melakukan masturbasi yang akan mengguncang seluruh benua Tian Yuan dan menimbulkan sensasi. Kita akan mencari semua jenius yang kita temui di seluruh alam rahasia Tian Yuan, mengumpulkan barang-barang penyimpanan mereka, dan menjadikannya milik kita. Sebenarnya,
Lin Xuan sudah lama ingin melakukan ini. Sebelumnya, masalahnya adalah kekurangan tenaga kerja. Sekarang, dengan Bai Ningbing, Jian Chen, dan Chen Yunyan berkumpul bersama, itu sudah cukup. Itu artinya kami siap untuk mulai mengimplementasikannya segera. Setelah mengalami meminjaman itu, Lin Xuan memperoleh pemahaman yang setara tentang situasi puluhan ribu jenius di alam rahasia Tianyuan. Lebih dari 90% dari mereka adalah seniman bela diri alam Yuanhai. Tidak pasti apakah alam kristalisasi itu benar-benar ada. Bahkan jika ada, itu baru berada pada tahap awal alam kristalisasi. Sekarang, dengan pemikirannya yang meningkat pesat dan kekuatan yang meroket, bahkan jika dia menghadapi seorang jenius di alam kristalisasi yang tidak sebanding dengannya, dia dapat dengan mudah melarikan diri dan menyelamatkan nyawanya tanpa menggunakan bakat spasialnya. Dengan kata lain, di dalam alam rahasia asal surgawi ini, dia bisa pergi kemana saja. Oleh karena itu, sangat cocok untuk operasi penjarahan. Perlu dicatat bahwa setiap orang di alam rahasia, Tianyuan ini adalah 100 jenius teratas dalam peringkat Xuan Yuan di provinsi masing-masing. Dapat dikatakan bahwa setiap anak ajaib memiliki setidaknya 100 beberapa batu tingkat spiritual menengah. Lalu bagaimana jika kita merekrut sejumlah besar anak-anak berbakat sekaligus? Betapa besarnya hasil panen nanti. Kurasa itu sudah cukup untuk menembus puncak alam Yuanhai, dan bahkan setelah mencapai alam Huajing, aku masih bisa menembus beberapa level lagi kan. Setelah meninggalkan alam rahasia Tianyuan, para jenius ini akan dilindungi oleh kekuatan yang besar, sehingga akan jauh lebih sulit untuk memperluas mereka. Ini jelas bukan sesuatu yang bisa saya lewatkan. Setelah berbicara, Lin Xuan menatap Jian Chen, Bai Ningbing, Wang Shufeng, dan orang ketiga lainnya, menunggu jawaban mereka. Lin Xuan tetap tenang. Tampaknya mereka menganggap urusan ini sebagai hal yang sepele. Namun, ketika sampai ke telinga Chen Yunyan, Jian Chen, dan Bai Ningbing, ceritanya menjadi sangat berbeda. Kelompok itu merasa seolah-olah guntur telah meledak dari langit, mengguncangkan. Untuk sesaat, kelompok itu berdiri di tempat, benar-benar terkejut. Hampir semuanya mengira mereka salah dengar atau sedang berhalusinasi. Butuh waktu cukup lama sebelum saya perlahan-lahan sadar kembali. Melihat ekspresi serius Lin Xuan, dia menyadari bahwa dia tidak salah mendengar, itu benar. Kelima orang itu kembali menatap Lin Xuan, mata mereka dipenuhi kengerian yang luar biasa. Lin Xuan, kau, ini. Bagaimana apanya? Kamu bercanda. Ini adalah alam rahasia asal surgawi, yang mengumpulkan semua jenius di peringkat asal mendalam dari seluruh benua asal timur. Kau benar-benar ingin menghancurkan semua orang. Itu sama saja bunuh diri. Lin Xuan, bagaimana mungkin kamu punya ide yang begitu berani? Ini menakutkan. Petik 2. Kelima orang itu terkejut, kata-kata mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Wajahnya tertawa tanpa disadari, matanya dipenuhi kengerian, dan matanya membesar beberapa kali lipat. Bahkan setelah menyadari apa yang telah terjadi, orang kelima itu masih tidak bisa mempercayainya. Lin Xuan benar-benar mengatakan hal seperti itu. Karena ini praktis sama dengan bunuh diri. Namun, Lin Xuan tetap tenang. Reaksi keras dari kelompok tersebut adalah sesuatu yang telah kami antisipasi. Namun demikian, selain dia, sedikit orang yang berani memikirkan hal seperti itu. Belum lagi menerapkannya dalam praktik. Jangan khawatir, saya masih sepenuhnya sadar, dan saya tidak cukup bodoh untuk merusak hidup Anda, atau hidup saya sendiri. Sebenarnya, justru karena keuntungan dari bisnis memerlukan ini sangat besar sehingga kami rela mengambil risiko apapun, makanya aku menyeretmu ke dalamnya. Singkatnya, pil penyembuhan, ramuan spiritual, dan buah-buahan yang kuberikan kepada kekasihnya sebelumnya hanyalah sebagian kecil dan tidak berarti dari apa yang kudapat dari setinggi belasan orang itu. Itu tidak layak disebutkan, Lin Xuan melanjutkan dengan tenang. Tidak perlu melihat buru. Setelah beberapa saat, Chen Yunyan, Jian Chen, Bai Ningbing, dan yang lainnya akhirnya dikonfirmasi. Pembicaraan Lin Xuan tentang bisnis bukanlah lelucon, juga bukan fantasi. Namun yang lebih mengejutkan mereka adalah bahwa hal itu sungguh tidak dapat dipercaya dan tidak terbayangkan. Mereka tidak mengerti dari mana Lin Xuan mendapatkan kepercayaan diri untuk membuat pernyataan yang begitu berani tentang melakukan bisnis merangkul besar-besaran tersebut. Perlu dicatat bahwa mereka yang memasuki alam rahasia Tianyuan hampir semuanya adalah 100 jenius teratas dalam peringkat Xuanyuan dari setiap negara di seluruh benua Dongyuan.
Di antara mereka, diperkirakan ada cukup banyak yang berada di puncak alam Yuanhai. Diperkirakan bahwa keberadaan alam kristalisasi, yang berada di atas alam Yuanhai, bukanlah hal yang mustahil. Lin Xuan, meskipun dia berada di puncak peringkat Xuan Yuan Prefektur Fengwu dan merupakan anak ajaib nomor satu dari generasi muda, bakat dan kemampuan mereka jauh melampaui kemampuan mereka. Namun, saat ini, dia baru berada di tingkat kedua alam Yuanhai, di tahap awal. Mungkinkah Lin Xuan, yang berada di tahap awal alam Yuanhai, mampu melawan seseorang yang berada di tahap akhir atau puncak alam Yuanhai? Jika tidak, bagaimana mungkin Lin Xuan berani memiliki ide yang begitu berani? Melakukan hal seperti itu sama saja dengan melakukan merangkulan dan mengirim seseorang ke kematian. Mereka bahkan tidak bisa membayangkan tingkat kekuatan tempur seperti itu di luar kemampuan mereka sendiri. Kelompok itu bahkan lebih terkejut. Tapi aku masih tidak percaya bahwa Lin Xuan bisa melakukannya. Meskipun Lin Xuan tampak tenang dan percaya diri. Karena itu di luar pemahaman dan pemahaman mereka. Kemudian, kelompok tersebut ingin memberikan beberapa saran kepada Lin Xuan. Bab 368 Lapisan Ganda. Namun, Lin Xuan tetap tenang sambil mengamati perubahan ekspresi orang lain. Merasakan pergerakan di perselisihan di belakangnya, senyum tipis teruk di lingkungannya, dan dia berkata, "Seperti yang sudah diduga, kamu masih tidak percaya pada kemampuanku. Atau lebih tepatnya, apa yang telah saya tunjukkan belum cukup untuk memberi Anda kepercayaan diri. Oke, aku akan membuktikannya padamu." Bai Ningbing, Jian Chen, Chen Yunyan, dan 3 orang lainnya terkejut mendengar hal ini, dan beberapa dari mereka tidak mampu bereaksi. Namun, mereka segera memahami makna di balik kata-kata Lin Xuan. Namun hal ini juga membuatnya sangat mengejutkan. Kemudian, sebuah pedang hitam muncul di tangan Lin Xuan. Lin Xuan berdiri diam, ekspresinya tidak berubah, tanpa menolehkan kepalanya. Lalu dia meluncurkan serangan pedang ke arah belakangnya. Sesaat kemudian, seberkas cahaya pedang hitam melesat keluar, seolah menembus ke arah langit di atas. "Beraninya kau membunuh murid dari sekte cabang awan iblisku." Pada saat itu, teriakan keras terdengar dari jarak beberapa ratus meter. Kemudian, seorang anak ajaib yang mengenakan jubah hitam terbang melintas, tubuhnya memancarkan energi iblis. Ternyata dia adalah seorang jenius lain dari sekte awan iblis, dengan tingkat terobosan mencapai tahap akhir alam Yuanhai. Ternyata, anak ajaib dari cabang awan iblis ini telah menemukan kematian seorang murid cabang dari cabang awan iblis. Mereka ingin datang dan membalas dendam. Namun sebelum dia selesai berbicara, seberkas cahaya pedang hitam turun. Sang jenius hitam menjerit dan seketika terbelah menjadi 2, mati di tempat. Lin Xuan mengulurkan tangannya dan, dari jarak ratusan meter, menyerap cincin penyimpanan itu lalu menyimpannya. Barulah pada saat itulah Jian Chen, Chen Yunyan, dan ketiga orang lainnya menyadari apa yang sedang terjadi. Yang itu, bukankah dia terlihat seperti anak ajaib dari sekte awan iblis? Tingkat pendorongnya telah mencapai tahap akhir alam Yuanhai. Bahkan kekuatan alam Yuanhai tingkat puncak pun tidak akan mampu menandinginya, kan? Dia benar-benar tewas seketika oleh satu tebasan pedang dari jarak ratusan meter. Ini menakutkan. Petik 2 petik 2. Pria kelima itu tampak sangat terkejut, mata mereka membelalak saat menatap Lin Xuan, semakin takjub. Meskipun mereka tahu bahwa Lin Xuan sangat kuat dan mereka bukanlah tandingannya. Namun di luar dugaan, mereka menjadi sangat kuat. Seorang jenius tingkat akhir alam Yuanhai dari sekte awan iblis, yang kekuatannya bahkan mungkin melampaui tingkat puncak alam Yuanhai. Sungguh mengejutkan, mereka tidak berdaya untuk melawan Lin Xuan. Sebelum mereka sempat mendekat, mereka langsung dibunuh oleh pedang Lin Xuan. Kekuatan seperti itu mungkin termasuk yang terbaik di seluruh alam rahasia Tianyuan. Pada saat itu, kelima orang tersebut sangat ketakutan dan tidak mampu mengendalikan diri. "Nah, apakah kekuatanmu sekarang sudah cukup?" Lin Xuan bertanya lagi. "Cukup, cukup." Kelima orang itu mengangguk sebagai jawaban. Melihat itu, Lin Xuan mengangguk puas. Inilah efek yang tetap dia inginkan. Dia sudah merasakan kedatangan murid sekte awan iblis sejak lama, tetapi tidak melakukan apapun. Barulah kemudian dia menyerang, membunuh musuh seketika dengan satu tebasan pedang. Dia meraih kesuksesan besar dalam sekejap. Kemudian, Lin Xuan melanjutkan. "Selain itu, demi keamanan,
untuk sementara kita akan menetapkan target kita di alam Yuan Hai tahap akhir, dan mereka memiliki tingkat kehancuran yang lebih rendah lagi. Lin Xuan juga tahu bahwa meskipun dia telah membunuh seorang jenius alam Yuan Hai tingkat akhir dengan satu tebasan pedang, hal itu mengungkapkan kekuatan yang bahkan lebih besar dari puncak alam Yuan Hai. Namun Chen Yunyan dan keempat temannya masih tidak percaya bahwa seluruh tempat itu bisa dijarah. Faktanya, dia sendiri tidak sepenuhnya yakin bahwa dia bisa mendominasi semua orang. Itulah yang mereka katakan, sehat. Jian Chen, Chen Yunyan, dan keempat orang lainnya mengangguk berulang kali. Jelas sekali, mereka belum pulih dari guncangan mendalam atas apa yang telah terjadi. Selanjutnya, untuk menghilangkan kekhawatiran Anda, saya berjanji bahwa setelah itu, saya akan memberikan masing-masing dari Anda setidaknya 50.000 batu roh tingkat menengah. Tertinggal dari hasil akhirnya, itu sudah ditetapkan. Selain itu, jika keuntungannya cukup besar, ada juga hadiah seperti pil tingkat 8 dan 9 serta artefak spiritual. Anggap saja ini sebagai misi khusus. Namun, ketidakseimbangan untuk misi ini jauh lebih besar dibandingkan misi lainnya. Tak lama kemudian, Lin Xuan melontarkan pernyataan mengejutkan lainnya. Hah, apa yang kau katakan? Mereka memberi kita masing-masing 50.000 batu spiritual kelas menengah. Benarkah? Bisakah kamu benar-benar mengeluarkan uang sebanyak itu? Apakah cakupannya benar-benar menguntungkan? Petik 2 petik 2. Dengan kedua faktor tersebut digabungkan, kelima orang itu akhirnya menyadari apa yang sedang terjadi. Namun setelah mendengarnya, mereka memandang Lin Xuan dengan rasa tidak percaya yang lebih besar. Aku hampir mengira aku salah dengar. Apa arti dari 50.000 batu spiritual kelas menengah? Sebagai talenta muda terbaik dan murid senior di antara 5 kekuatan terkemuka di prefektur Fengwu, mereka memegang posisi yang tinggi. Meskipun begitu, mereka hanya mendapatkan beberapa ratus batu roh tingkat menengah setiap bulannya. Jika mereka menginginkan lebih, mereka perlu melampaui tingkatan mereka atau memberikan kontribusi yang sesuai dengan sekte tersebut. Di sekte mereka, diperkirakan hanya beberapa guru leluhur di alam bela diri Void yang memiliki kekayaan seperti itu. Bagi mereka, 50.000 batu spiritual setara dengan tabungan hampir 10 tahun mereka. Semua ini sudah cukup bagi mereka untuk mencapai puncak alam Yuan Hai, atau bahkan menembus ke alam Huajing, dan kemudian berpegang pada beberapa waktu lagi. Selain itu, Lin Xuan juga menyebutkan bahwa ada hadiah lain, seperti pil tingkat 8 dan 9 serta artefak spiritual. Saat ini, meskipun kelimanya termasuk dalam 10 jenius teratas di prefektur Fengwu dan memiliki aspirasi tinggi, mereka masih cukup berambisi. Napasnya semakin cepat, dan matanya menjadi merah. Lin Xuan, apa yang kamu serius? Kamu tidak bercanda, kan? Apakah ketidakseimbangannya benar-benar mencapai itu? Kelima orang itu, termasuk Jian Chen yang memiliki pola pikir sangat dingin, dan Bai Ningbing yang memiliki temperamen tenang, semuanya menatap Lin Xuan dengan penuh harap. Tak satu pun dari mereka berlima pernah melakukan merangkul sebelumnya, jadi mereka tidak tahu betapa menguntungkannya bisnis merangkul itu. Sungguh, aku tidak akan pernah bercanda tentang hal seperti itu. Lagi pula, saya sudah bertengkar lebih banyak dari memikirkan orang, jadi saya memberitahu Anda ini karena saya punya pengalaman. Misalnya saja, pil dan buah-buahan rohani yang membantu Anda pulih dari cedera yang telah dijarah. Itu semua belum seberapa dibandingkan dengan apa yang akan datang. Seperti yang seharusnya Anda ketahui, banyak jenius yang telah memasuki alam rahasia Tianyuan tidak hanya berasal dari negara-negara tingkat rendah seperti prefektur Fengwu kita. Terdapat pula banyak talenta luar biasa yang berasal dari negara bagian kelas menengah atau kelas atas. Mereka semua membawa harta karun yang bernilai ratusan, ribuan, atau bahkan puluhan ribu batu roh kelas menengah. Jika kita memanfaatkan gelombang keuntungan, keuntungan akan terus bertambah. Lalu, seperti apa itu? Kilatan kelicikan terpancar di mata Lin Xuan, seperti godaan iblis, saat dia membujuk. Aku sudah banyak bicara, bagaimana cara menanamnya? Jika Anda masih tidak setuju, saya punya cara lain. Kali ini, setelah saling bertukar pandangan, Jian Chen, Bai Ningbing, dan orang ketiga lainnya dapat dengan jelas melihat keserakahan di mata masing-masing. Seketika itu juga, terdengar kembali mengingatkan pada Lin Xuan, dan dia mengangguk dengan tegas, bersumpah sambil berkata, "Kali ini, kami akan mengambil risiko bersamamu."
Jika keuntungan sebesar itu benar-benar terjadi, mereka mungkin tidak akan menemukan peluang seperti itu lagi selama beberapa tahun ke depan. Mereka tidak mungkin membiarkan kesempatan untuk menghasilkan kekayaan ini berlalu begitu saja. Adapun bahayanya, terletak pada keuntungan yang sangat besar. Semua bahaya dapat diabaikan. Selain itu, kekuatan Lin Xuan cukup luar biasa. Meskipun tingkat pemikirannya tampak hanya berada di tingkat kedua alam Yuan Hai, sebenarnya jauh lebih unggul dari puncak alam Yuan Hai. Di antara puluhan ribu jenius di alam rahasia Tianyuan, mereka semua termasuk yang terbaik. Itu juga merupakan suatu bentuk perlindungan. Risikonya telah berkurang secara signifikan. Jadi, dengan satu kenaikan dan satu penurunan, keseimbangan dalam hati mereka secara alami telah condong ke satu arah. Melihat itu, Lin Xuan mengangguk sedikit terlintas di matanya. Menunjukkan kekuatan mereka memberi mereka dorongan yang besar. Mereka juga menggunakan suap untuk memikat mereka. Dengan menggabungkan kedua faktor tersebut, mereka akhirnya berhasil. Dengan bantuan orang kelima ini, kesepakatan besar berikutnya, yang berpotensi mengguncang seluruh alam rahasia Tianyuan, dapat berjalan dengan lancar. Adapun manfaat yang menjanjikannya kepada kelima orang tersebut, jika benar-benar berhasil, manfaatnya akan sangat besar, jauh melebihi apa yang pernah kita lihat sebelumnya. Jumlah uang yang diberikan kepada orang kelima itu sama sekali tidak ada. Mereka dengan mudah dan terbuka membuat janji itu. Bab 369 persiapan selesai. Kemudian, Lin Xuan berkata lagi, selanjutnya, mari kita mulai bisnis merangkulan besar ini. Namun, beberapa persiapan perlu dilakukan sebelumnya. Apakah kalian punya alat komunikasi jarak jauh? Tunggu sebentar, kita berpisah ribuan juta, dan kita tidak bisa berkomunikasi satu sama lain hanya dengan saling memandang. Kita masih membutuhkan alat komunikasi. Pada kenyataannya, ini setara dengan alat-alat seperti telepon seluler dan telepon rumah di masa lalu. Namun, dunia ini adalah dunia seni bela diri, bukan dunia teknologi. Lin Xuan berspekulasi bahwa masih ada harta karun yang sesuai. Bagaimanapun, seni bela diri telah berkembang sedemikian rupa sehingga melampaui teknologi dalam banyak aspek. Namun, tingkat pukulannya saat ini masih rendah, dan sepertinya, dia belum mencapai level tersebut. Saya belum pernah berhubungan dengan mereka. Aku punya beberapa di sini, pertanda apakah ini cocok. Sekte itu juga telah menyiapkan sesuatu untukku, silakan lihat. Begitu kata-kata itu terucap, Chen Yunyan, Jian Chen, dan yang lainnya menjawab. Sambil berbicara, mereka masing-masing mengeluarkan jimat hitam yang tampak serupa. Ini adalah jimat komunikasi 1000 mil, harta karun berkualitas tinggi tingkat 8. Jimat ini memungkinkan transmisi dan komunikasi informasi dalam jarak 1000 mil. Chen Yunyan memberikan penjelasan, yang lainnya juga mengangguk sedikit. Token komunikasi yang mereka pegang juga merupakan token komunikasi jarak jauh. Jimat komunikasi jarak jauh. Lin Xuan menerimanya, yang cukup luar biasa. Sungguh mengejutkan, alat komunikasi jarak jauh benar-benar ada di dunia ini. Jimat komunikasi jarak jauh ini jauh lebih praktis daripada telepon seluler di kehidupan saya sebelumnya. Setidaknya kita tidak perlu lagi membangun menara telekomunikasi. Ini bisa digunakan hampir di mana saja. Namun, Lin Xuan kembali mengguncang kepalanya. 1000 mil memang merupakan jarak yang sangat jauh dalam kehidupan saya sebelumnya. Namun di dunia seni bela diri ini, di alam rahasia Tianyuan yang luas dan tak terbatas ini, yang bagaikan dunia kecil, masih ada sesuatu yang kurang. Perlu dicatat bahwa, secara total, hanya puluhan ribu orang dari seluruh benua timur yang telah memasuki alam rahasia tersebut. Kita bisa membayangkan betapa luasnya persebaran mereka. Daerah ini berpenduduk jarang, jadi sebenarnya ukurannya agak kecil. Dalam radius 1000 mil, berapa banyak talenta yang benar-benar luar biasa yang dapat ditemukan. Aku juga punya jimat komunikasi di sini, yang mungkin berguna. Sebuah suara wanita yang jernih dan tenang terdengar. Dia adalah Bai Ningbing, satu-satunya wanita di lapangan. Setelah berbicara, Bai Ningbing mengutarakan tangannya yang terbuat dari giok, menampilkan jimat sebening kristal yang tampak seperti batu giok. Begitu muncul, hal itu langsung menyebarkan hawa dingin yang cukup terasa. Ini adalah jimat komunikasi giok es buatan khusus dari Sekte Bulan Es saya. Ini adalah artefak spiritual berkualitas tinggi tingkat 9 yang dapat berkomunikasi secara bebas dalam radius 5000 mil.
Di dalam sekte bulan es saya, hanya para tetua yang mengarahkannya telah mencapai alam kristalisasi yang memenuhi syarat untuk menggunakannya. Namun kali ini, lorong alam rahasia Tianyuan dibuka untuk pertama kalinya, dan guruku memberiku 6 untuk keselamatanku. Bagaimanapun, aku tidak mendesak untuk saat ini. Mengapa tidak dilepas saja agar operasi ini lebih mudah? Lin Xuan mengangguk sedikit setelah mendengarnya. Di antara 8 kekuatan utama di prefektur Fengwu, sekte bulan es adalah satu-satunya yang dipimpin oleh wanita. Mungkin bukan yang terkuat, tetapi memiliki jaringan koneksi terluas. Bahkan para anggota berpangkat tinggi dari 7 kekuatan besar lainnya memiliki hubungan yang rumit dengan sekte bulan es. Selain itu, negara ini juga merupakan yang paling tangguh di antara 8 kekuatan besar. Memiliki perangkat komunikasi yang unik seperti itu adalah hal yang cukup normal. Radius sekitar 5.000 mil sudah cukup. Saat itu juga, Lin Xuan menyuruh Bai Ningbing membagikan selembar kertas kepada masing-masing dari 5 orang lainnya yang berada di lapangan. Dia berjanji akan memberikan Bai Ningbing setidaknya 10.000 batu spiritual tingkat menengah nanti. Lagi pula, jimat komunikasi bulan es ini disediakan oleh Bai Ningbing. Itu tidak bisa digunakan untuk hal yang sia-sia. Kemudian dia memberikan instruksi. Selanjutnya, operasi penjarahan resmi dimulai. Kemanapun kalian pergi, kalian berlima akan selalu berputar di sekitarku, sang asal mula. Masing-masing, dari kalian pilih arah dan terbanglah ke depan, sejauh 5.000 mil. Jika kalian bertemu dengan para jenius, jangan serang mereka. Jaga jarak dan kirimkan pesan kepada saya. Jangan pergi lebih dari 5.000 mil jauhnya, jika tidak, saya tidak akan bisa mendapatkan informasinya. Jika Anda menghadapi bahaya, akan sulit bagi saya untuk memberikan bantuan tepat waktu. Rencana Lin Xuan adalah meminta Jian Chen, Bai Ningbing, dan 4 orang lainnya untuk mencari keberadaan para jenius lainnya dan memberitahukannya kepadanya. Kemudian dia akan memimpin penjarahan. Ini juga merupakan metode yang sangat sederhana dan mudah. Tapi itu tidak masalah, ini jauh lebih baik daripada dia berkeliaran tanpa tujuan. Selain itu, dengan cara ini akan ada waktu luang untuk berlatih dan meningkatkan kemampuan setelah mengumpulkan cukup batu spiritual. Ini tidak buruk sama sekali. Setelah itu, Lin Xuan membagikan pengalaman pertarungannya yang telah ia kumpulkan selama perjalanan ke kelima orang tersebut. Baiklah, kamu bisa pergi sekarang. Gunakan lokasi saya saat ini sebagai pusat dan cari dalam radius 5.000 mil. Jangan tertipu oleh misi yang tampaknya sederhana dan mudah yang melibatkan Jian Chen, Bai Ningbing, dan kelompok mereka yang berlima. Misi itu tidak terlihat. Seperti kata pepatah, siapapun yang membawa pisau tajam secara alami akan memiliki keinginan untuk membunuh. Para praktisi bela diri bahkan lebih rentan terhadap perilaku seperti itu. Satu pemadaman kecil dapat menyebabkan ledakan permusuhan dan pembunuhan secara tiba-tiba. Misi Jian Chen, Bai Ningbing, dan keempat orang lainnya adalah untuk menyelidiki keberadaan para jenius lainnya. Namun, kelima orang itu praktis merupakan yang terlemah di seluruh alam rahasia Tianyuan. Pada saat mereka menemukan para jenius lainnya juga sudah menyadari keberadaan mereka. Mereka juga sangat mungkin menjadi sasaran. Hal ini menimbulkan bahaya yang cukup besar dan berpotensi fatal. Itulah mengapa Lin Xuan membuat janji-janji yang begitu menggiurkan untuk melindungi kelima orang itu agar bekerja sama. Oke, ayo pergi. Kelima orang itu terangguk. Setelah sekian lama persiapan, akhirnya tiba saatnya untuk memulai. Kelima orang itu juga agak bersemangat. Seketika itu juga, benda itu berubah menjadi bayangan buram, terbang ke segala arah dari lokasi Lin Xuan. Lin Xuan memperhatikan sosok kelima yang menghilang di kejauhan, sedikit mengangguk, dan senyum sekilas di matanya. Semuanya sudah siap, selanjutnya tinggal menunggu bertonton batu spiritual dikirim ke rumah Anda. Karena masih ada waktu, mari kita lanjutkan menanam tanaman untuk sementara waktu lagi. Pada saat itu juga, Lin Xuan melompat ke udara, melayang di angkasa. Tak lama kemudian, mereka kembali ke lembah tempat mereka cocok ditanam. Lin Xuan kemudian bersiap untuk melanjutkan menggambar formasi roh pemakan bintang bulan, menggunakan batu spiritual tingkat menengah untuk melanjutkan mengarahkannya. Namun saat ini, berdengung, jimat komunikasi bulan es mengirimkan sinyal. Hah, kita sudah mendengar beritanya. Mata Lin Xuan menunjukkan sedikit rasa terkejut. Keluarkan jimat komunikasi bulan es dan masukkan secercah energi spiritual.
Seketika itu juga, suara jernih Bai Ningbing terdengar dari jimat komunikasi bulan es. Lin Xuan, sekitar 30 hingga 40 mil ke arah barat daya Anda, di lereng bukit, terdapat 3 alam Yuan Hai tingkat menengah yang terlibat dalam pertempuran sengit. Di antara mereka, satu berada di tingkat ke-6 alam Yuan Hai, dan 2 lainnya berada di tingkat ke-5 alam Yuan Hai. Kemarilah sekarang juga, suara Bai Ningbing sedikit bergetar. Jelas, mengirim seseorang yang melibatkan alam Yuan Hai tingkat pertama untuk melacak 3 anak ajaib alam Yuan Hai tingkat menengah, yang salah. Satunya adalah menguasai alam Yuan Hai tingkat 6, adalah hal yang tidak masuk akal. Bai Ningbing juga merasa takut. Jika dia tidak hati-hati, dia akan menjadi sasaran pihak lain dan akan berada dalam bahaya. Bagus, Lin Xuan menjawab dengan satu kata, kilatan di matanya, lalu melayang ke udara, terbang menuju arah barat daya. 40 mil bukanlah jarak yang jauh bagi Lin Xuan, yang kekuatan tempurnya kini jauh melebihi puncak alam Yuan Hai. Hanya dalam beberapa tarikan napas, mereka tiba. Lin Xuan memandang ke bawah dari tempatnya yang tinggi, mengamati pemandangan di bawahnya. Di lereng bukit di bawah, 3 anak ajaib terlibat dalam pertempuran sengit. 2 orang di tingkat ke-5 alam Yuan Hai bertarung bersama melawan 1 orang lainnya di tingkat ke-6 alam Yuan Hai. Pertempuran antara kedua pihak sangat sengit, namun saat ini, tidak ada pihak yang bisa unggul. Tanah dan hutan di sekitarnya hancur akibat ledakan dengan retakan besar, menyebabkan hutan-hutan tersebut runtuh. Jelas terlihat bahwa kekuatan tempur kedua belah pihak sama sekali tidak kalah dengan kekuatan seorang seniman bela diri alam Yuan Hai tingkat akhir. Inilah kebanggaan bangsa, setiap anak ajaib, yang berjuang melampaui kemampuannya, melakukannya seolah-olah itu adalah baik. Bab 370 langsung membunuh 3 orang. Namun, meskipun demikian, hal ketiga itu tidak berarti apa-apa bagi Lin Xuan. Lin Xuan terlalu malas untuk membuang waktu menonton ketiga orang itu berkelahi. Lalu dia Cinil turun. 3 orang yang sedang terlibat pertempuran sengit di lereng bukit itu terkejut ketika melihat Lin Xuan tiba. Mereka bisa mendekat begitu dekat, namun mereka tidak menyadari apapun. Ini sudah menunjukkan bahwa kekuatan pendatang baru jauh melampaui kekuatan mereka. Mereka semua langsung menghentikan apa yang sedang mereka lakukan dan mengalihkan pandangan mereka ke arah Lin Xuan. Mereka secara diam-diam menggunakan teknik pergerakan mereka, siap melarikan diri begitu merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Namun, begitu merasakan kehadiran Lin Xuan, ketiganya terdiam kaku. Ternyata itu hanya berada di tingkat ketiga alam Yuan Hai. Bagaimana mungkin seseorang di tingkat ketiga alam Yuan Hai berhasil menipu indera mereka? Ketiganya dipenuhi keraguan, tapi saya juga merasa rileks. Meskipun mereka tidak tahu bagaimana seseorang di tingkat kedua alam Yuan Hai berhasil menghindari indera mereka, mustahil bagi orang tersebut untuk menimbulkan ancaman. Pada saat itu juga, ketiganya meluncurkan serangan, mengelilingi pendatang baru tersebut. Ini berarti persiapan untuk pertempuran besar lainnya. Meskipun mereka tidak menyimpan dendam terhadap orang-orang yang datang, kenyataan bahwa pihak lain yang berani melakukan pendekatan adalah suatu penghinaan bagi mereka, dan wajar jika mereka dibunuh. Ketiganya percaya bahwa serangan biasa saja sudah cukup untuk membunuh Lin Xuan. Mereka juga tidak menganggap Lin Xuan serius. Lin Xuan menyaksikan pemandangan ini dengan senyum dingin di matanya. Seperti dugaanku, tingkat pukulanku masih terlalu rendah, aku mengabaikannya lagi. Seketika itu juga, Lin Xuan melayangkan serangan telapak tangan. Dia tidak akan membuang waktu lagi untuk ketiganya menyerahkan cincin penyimpanan mereka. Mereka saja bisa melukai pria ketiga itu dengan parah lalu pantai mereka. Ini juga lebih sederhana dan mudah. Bagaimanapun, orang ketiga inilah yang menyerangnya lebih dulu. Wah, angin kencang menderu, dan cuaca berubah drastis, seolah-olah teror besar akan segera datang. Jejak telapak tangan semi-transparan yang terkondensasi dan ditekankan ke arah mereka bertiga. Ketiganya pucat pasi, gemetar, dan tampak ketakutan. Mereka merasa seolah-olah darah mereka berhenti mengalir dan jiwa mereka gemetar ketakutan. Sialan, apa yang terjadi? Bagaimana mungkin seseorang di tingkat kedua alam Yuan Hai bisa berjanji ini? Mungkinkah itu salah satu dari anak ajaib legendaris dari 4 negara bagian terbaik? Tapi bahkan talenta paling luar biasa dari 4 negara tingkat atas pun tidak mungkin memiliki kekuatan yang begitu menakutkan di tahap awal alam Yuan Hai, bukan? Petik 2.
Ketiganya langsung menyadari bahwa ini terjadi karena Lin Xuan telah mengambil langkah. Serangan telapak tangan Lin Xuan masih merupakan serangan telapak tangan biasa, tanpa seni bela diri, energi spiritual, atau konsep artistik apapun. Meski begitu, kekuatan serangan telapak tangan ini sangat menakutkan. Bahkan sebelum jejak telapak tangan itu mendarat, angin berdesir yang dihasilkannya telah melenyapkan serangan-serangan yang ketiga orang yang ditujukan kepada Lin Xuan. Tingkat kekuatan ini sudah mendekati puncak alam Yuan Hai. Yang ketiga menatap pemandangan itu dengan sangat terkejut dan tidak percaya, mata mereka terbelalak dan wajah mereka dipenuhi ketidakpercayaan. Mereka benar-benar tidak percaya bahwa serangan telapak tangan licik itu bisa dilepaskan begitu saja oleh seorang ahli bela diri di tingkat kedua alam Yuan Hai. Namun karena hal itu terjadi tepat di depan mata mereka, mereka tidak punya pilihan selain mempercayainya. Pada saat itu juga, ketiganya sangat ketakutan, hampir tidak mampu berpikir atau tidak mau. Karena hal ini di luar kemampuan mereka untuk menerima dan memahaminya. Mereka pasti belum pernah mendengar tentang kejeniusan yang tak tertandingi seperti itu di antara negara-negara legendaris tingkat atas. Tidak heran mereka bisa mendekat dengan mudah sebelumnya, tanpa disadari. Awalnya mereka mengira pihak lain telah menggunakan metode khusus, tetapi ternyata itulah kekuatan mereka sebenarnya. Kekuatan lawan jauh melebihi ekspektasi mereka. Mereka terlalu bodoh. Pada saat itu, mereka tidak bisa memikirkan hal lain. Karena, dengan munculnya sidik jari semi-transparan ini, kekuatannya begitu menakutkan sehingga jauh melampaui kemampuan mereka untuk menahannya. Rasa takut dan ancaman yang belum pernah terjadi sebelumnya membuat tubuhku terjepit. Jika mereka tidak melawan, ada kemungkinan besar mereka akan mati di tempat. Dia buru-buru melancarkan serangan terkuatnya, mengarahkannya ke jejak telapak tangan Lin Xuan yang semi-transparan. Pada saat itu juga, 3 serangan, tinju ringan, pedang ringan, dan pedang panjang, masing-masing memiliki kekuatan menguasai alam Yuan Hai tingkat lanjut, menghantam jejak telapak tangan transparan tersebut. Namun sayangnya, klik, klik, setelah beberapa suara dentuman keras, serangan ketiga itu hancur berkeping-keping. Efeknya sangat lemah. Hal itu bahkan tidak mampu memperlambat jejak telapak tangan semi-transparan itu sedikitpun. Perbedaannya sangat besar sehingga seolah-olah kedua pihak tidak berada pada level yang sama. Ketiganya ketakutan, mata mereka dipenuhi keputusasaan saat mereka menyaksikan jejak telapak tangan semi-transparan itu jatuh. Bang! Setelah terdengar suara ledakan keras, puff puff puff, ketiganya ambruk, batuk darah, dan tergeletak di lubang besar, napas mereka lemah. Pakaiannya compang camping, berlumuran lumpur dan darah, dan dia tampak seperti seorang pengemis, sangat mengantuk. Saat ini, ketiganya mengalami luka parah dan bahkan tidak mampu lagi mempertahankan kekuatan tempur mereka di tahap awal alam Yuan Hai. Semoga berhasil, mereka selamat. Yang ketiga saling bertukar pandang, mata mereka menampilkan senyum puas. Tidak jauh dari situ, Lin Xuan mengamati dengan dingin, lalu mengulurkan tangan dan meraih sesuatu. Terpancar daya hisap yang luar biasa darinya. 3 orang di dalam lubang itu merasakan daya hisap yang kuat menarik cincin penyimpanan mereka. Daya hisapnya sangat kuat sehingga seolah-olah merobek jari-jari mereka. Rasa sakit yang tajam menusukku. Ketiganya kembali mengubah ekspresi mereka. Setelah ragu sejenak, mereka mengambil langkah tegas, melepaskan cincin penyimpanan mereka, dan membiarkan daya hisap yang kuat menarik mereka masuk. Setelah mengikuti gaya hisap, mereka menemukan bahwa cincin ketiga penyimpanan mereka telah jatuh ke tangan Lin Xuan. Setelah menerima cincin penyimpanan, Lin Xuan melirik sosok Bai Ningbing yang bersembunyi di balik batu besar 1000 meter jauhnya, lalu terbang ke udara. Mereka terbang menuju lembah tempat para petani mengasingkan diri. Tidak perlu lagi mencari Bai Ningbing secara khusus. Setelah penjarahan selesai, rampasan dapat dibagikan. Orang ketiga ini sudah terluka parah karenanya, dan kekuatan tempur mereka lebih rendah dari Bai Ningbing. Dia tidak perlu lagi menyalahkan apapun. Tak lama kemudian, Lin Xuan berubah menjadi bayangan kabur dan melesat ke arah timur laut. Orang ketiga yang bersembunyi di dalam lubang itu menatap kosong sosok Lin Xuan yang pergi untuk waktu yang lama sebelum mereka sadar. Matanya tampak tersenyum pahit. Pada titik ini, mereka sepenuhnya memahami bahwa pihak lain tidak datang untuk menimbulkan masalah bagi mereka. Mereka terlibat dalam pelukan. Mereka datang khusus untuk menjarah tempat penyimpanan mereka. Tetapi jika Anda memiliki kekuatan sebesar itu, seharusnya Anda menyatakan lebih awal.
Bukan berarti mereka tidak mau menyerahkan cincin penyimpanan itu. Namun, keadaan telah sampai pada titik ini, cincin penyimpanan telah hilang, dia hampir meninggal, dan akhirnya mengalami cedera parah. Itu adalah situasi yang benar-benar tragis. Yang ketiganya merasa sangat kesal. Pada saat itu juga, ketiganya saling membantu untuk berdiri, menggunakan teknik gerakan mereka, dan segera meninggalkan tempat tersebut. Mereka semua saat ini mengalami luka serius, dan jika para jenius tingkat menengah alam Yuan Hai lainnya mengetahuinya, itu akan sangat berbahaya. Mari kita bersembunyi dan memulihkan diri dari cedera terlebih dahulu.